Oke, kita mulai. Jadi, sebelum masuk ke materi, saya mau disclaimer dulu Mbak Fatimah ya, beberapa poin yang mau saya share gitu. Yang pertama, semua yang saya share pada malam hari ini itu based on pengalaman saya pribadi gitu. Jadi ini bukan cuma teori gitu. Sampai hari ini alhamdulillah saya masih profit dan memang, mata pencaharian utama saya itu dari Facebook Ads gitu. Jadi yang pertama itu ya, bukan cuma teori. Yang kedua, ya Mbak Fatimah tahu lah, Mbak Fatimah udah pernah beriklan gitu, bahwa memang setiap advertiser itu punya cara masing-masing dalam beriklan ya, punya metode masing-masing gitu, punya try error-nya masing-masing gitu. Nah nanti yang saya share itu benar-benar yang memang saya lakukan gitu. Nah yang kedua, saya nggak bisa ngasih garansi nih Mbak Fatimah pasti bakal sukses gitu. Tapi kedepannya insya Allah saya bakal support terus, Mbak Fatimah nggak usah ragu. Kalau butuh bertanya, diskusi, bahkan teman-teman yang kemarin privat sama saya mau beriklan terus ragu gitu ya, bingung, itu minta pendampingan sama saya. Jadi pakai tim viewer seperti itu juga bisa, kita asal janjian gitu. Jadi Mbak Fatimah nggak usah ragu kalau mau tanya-tanya ke saya ke depannya gitu ya. Yang terakhir, sebelum kita mulai, kita berdoa semoga Mbak Fatimah profit dari Facebook Ads. Amin. Amin. Lanjut. Jadi sebelum masuk ke materi Mbak Fatimah ya, kita bahas fundamentalnya dulu gitu. Fundamental sebagai advertiser ya, sebagai pengiklan gitu. Jadi memang nggak semua orang sadar dan paham bahwa Facebook Ads itu kita trafficnya berbayar gitu ya Mbak Fatimah ya. Kan di online ada dua traffic ya, ada organik sama paid. Kalau organik tuh traffic yang gratisan gitu istilahnya. Kalau yang paid itu kan yang berbayar. Nah, pada malam hari ini kita benar-benar fokus ke paid traffic aja gitu ya. Kalau di Facebook kita kan mengenal kalau organik mungkin Mbak Fatimah misalnya jualan herbal, mungkin bisa masuk grup-grup yang berhubungan sama herbal gitu ya, posting-posting spam gitu. Atau mungkin di Facebook Marketplace juga bisa, ya kan? Atau mungkin di beranda Facebooknya Mbak Fatimah sendiri posting-posting, itu juga bisa ya. Nah itu kalau nggak berbayar, itu namanya organik gitu kalau di Facebook. Nah kalau ads, karena kita ads dari kata iklan ya, berbayar ya, paid traffic, jadi kita punya risiko di sini Mbak Fatimah, ya kan? Apa resiko terbesar dari Facebook Ads? Ya resikonya adalah ketika profit kita tidak menutup budget iklan gitu ya. Kita sebutnya boncos gitu ya, kalau advertiser sebutnya boncos. Nah, boncos ini nggak bisa dihindari atau nggak bisa kita nggak bisa kabur lah dari resiko ini gitu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir resiko tersebut gitu. Makanya buat teman-teman yang baru mulai, saya selalu sarankan start dengan budget yang kecil aja gitu, agar memahami flow bisnisnya dulu gitu kan, gimana cara balas customernya, gimana cara buat konten yang baik dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya pribadi, saran buat teman-teman yang baru mulai, start dari 50.000 dulu per hari budgetnya untuk testing produk gitu. Jadi lama-lama ntar mentalnya akan kebentuk gitu, akan terbiasa dengan beriklan, akan tahu flow bisnisnya, masalah-masalahnya apa aja. Nanti begitu mengerti, sambil ya semoga juga dapat winning produk gitu ya, pelan-pelan bisa di scaling dan nambah produk yang banyak gitu. Jadi yang pertama secara mental kita harus sadar bahwa Facebook Ads itu berbayar gitu. Jadi memang kita harus sisihkan budget untuk beriklan. Kalau saran dari saya, Mbak Fatimah, kalau baru mulai gitu ya, saya sarannya jadi setiap bulan mungkin Mbak bisa sisihkan, misalnya contoh aja ya, misalnya 500.000 gitu buat beriklan. Kalau misalnya belum dapat winning product, nggak usah terlalu bernafsu dan tergesa-gesa gitu ya. Mungkin bisa bulan depannya lagi nyoba lagi gitu. Karena saya nggak mau nih teman-teman yang ya ikut privat saya nafsu gitu, buru-buru boncos, tahu-tahu udahan gitu. Kayak wah pokoknya boncos nih gitu. Jadi jangan sampai. Makanya saran saya start dari 50.000 aja per harinya gitu. Nah, kemudian testing produk. Apa sih kunci keberhasilan di Facebook Ads? Ini menurut saya pribadi. Kunci keberhasilan ya Mbak Fatimah adalah memperbanyak testing produk. Kenapa? Karena harapannya gitu ya, harapannya dengan memperbanyak testing produk, kita akan dapat banyak winning produk. Kenapa kita harus punya banyak winning produk? Karena gini, layaknya sebuah bisnis apapun ya Mbak Fatimah. Mbak Fatimah udah bisnis tahu lah, bahwa nggak mungkin setiap hari itu kan kita stabil ya. Nggak mungkin setiap hari itu bagus terus gitu. Sama kayak Facebook Ads, traffic tuh naik turun. Nah, apalagi kalau kita cuma punya satu produk gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Fatimah mau fokus di Facebook Ads, kayak saya misalnya ya, mau fokus benar-benar di Facebook Ads,
mau stabil gitu. Nah, caranya adalah dengan banyak winning product gitu. Jadi harapannya gini contoh, misalnya saya punya 10 winning product misalnya. Oke lah, dalam hari ini misalnya ada 3 produk yang nggak perform gitu, yang kurang bagus. Nah, ada 7 yang nge-backup seperti itu. Nah, itu cara saya bertahan di Facebook Ads dan alhamdulillah sampai hari ini saya udah jarang kena boncos gitu. Karena saya punya banyak winning product. Tapi sekali lagi, untuk yang baru mulai, nggak usah terburu-buru, santai aja, tenang aja, pelajari flow-nya, pelajari kontennya, pelajari cara membalas chatnya, ya semua flow-nya dipelajari pelan-pelan, start dari satu barang dulu gitu. Baru ntar setelah mempelajari, setelah kira-kira mulai paham, mulai profit, baru pelan-pelan testing banyak produk gitu ya. Lanjut. Nah, ini flow atau alur bisnis dari Facebook Ads yang saya kerjakan. Mulai dari saya beriklan sampai uangnya kembali cair. Oke, kita bahas satu demi satu ya. Poin pertama, misalnya Mbak Fatimah jualan tas wanita misalnya. Oke, Mbak Fatimah buat konten gitu kan. Nanti buat campaign-nya dipublish di Facebook Ads gitu. Jualan tas wanita nanti akan muncul di beranda audiens yang ditargetkan gitu kan. Artinya orang-orang yang mau memang tertarik sama tas wanita gitu misalnya. Oke. Misalnya mereka tertarik gitu, iklan yang Mbak Fatimah muncul di beranda mereka klik gitu kan. Mereka klik masuk ke WA gitu. Nah, di WA ntar Mbak Fatimah akan balas tuh customernya. Mungkin kirim video, kata-kata promo, nanti saya jelaskan lebih rinci. Nah, asumsikan customer closing. Misalnya, oh ya Mbak Fatimah tinggal di mana ya by the way? Selatan, Mas. Klaten. Jakarta. Di mana? Oh, Jakarta Selatan. Siap. Oke. Jaksel ya? Ya. Oke. Misalnya Mbak Fatimah tinggal di Jaksel, ya kan? Terus customer dari Bandung misalnya, ya kan? Misalnya namanya Mbak Susi gitu ya. Oke, Mbak Susi nanti dia akan ngirim alamat lengkap, ya kan? Ntar Mbak Fatimah akan rekap orderannya, pesanannya apa aja, totalnya berapa, dan masukkan alamat lengkapnya. Nah, setelah merekap alamat lengkap dari Mbak Susi tadi, Mbak buka mengantar.com. Nah, Mbak Fatimah udah pernah dengar belum sebelumnya? Apa itu mengantar.com? Belum Baru. pernah? Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah, Mbak. Jadi mengantar.com itu adalah sebuah platform yang membantu kita untuk COD dan pencairan uang, Mbak Fatimah. Gitu. Kenapa kita butuh mengantar.com? Karena kebanyakan customer kita COD, Mbak Fatimah. Jadi gini, misalnya Mbak Fatimah mau kirim barang ke customer gitu ya. Contoh tadi ya dari Jaksel ke Bandung misalnya. Misalnya Mbak Fatimah langsung mau kirim bawa nih si tas wanitanya ke JNT gitu. Nah, itu nggak bisa Mbak kalau Mbak langsung bawa tapi mau COD gitu. Itu nggak bisa. Kalau misalnya Mbak mau COD yang hanya diterima sama mereka itu hanya ongkirnya aja gitu, bisa COD ongkirnya aja. Tapi kalau sama harga barangnya nggak bisa. Mbak Fatimah harus bekerja sama dulu sama JNT gitu. Ntar Mbak harus ngisi-ngisi form misalnya sekitar 1 mingguan lah. Nanti baru Mbak bisa kerjasama dengan JNT. Nah, tapi saran saya Mbak jangan langsung kerjasama sama ekspedisi. Kenapa? Karena biasanya kalau Mbak langsung dengan ekspedisi cairnya lama Mbak. Misalnya nih, Mbak ngirim hari Senin kan ke Bandung, si tas wanita tadi ya. Contoh hari Senin kirim sampai misalnya hari Kamis di Mbak Susi tadi ya. Oke, sampai hari Kamis Mbak Susinya bayar ke ekspedisi. Nah, cair ke kantongnya Mbak Fatimah itu bisa minggu depannya Mbak, di hari Kamis minggu depannya gitu. Kalau kita kerjasama dengan ekspedisi, jadi kecenderungannya tuh lama cairnya gitu. Itu kan masalah ya. Kita kan sebagai bisnismen kan maunya kan cair cepet ya Mbak ya. Maunya cepet-cepet. Iyalah, waduh pusing kita udah bayar iklan, cair lama-lama. Kan kalau di Shopee kan cepet cairnya kan Mbak ya, di Shopee ya, enak kan kalau di Shopee cepet. Ya bisa langsung ditarik kalau Shopee juga mantep tuh. Terus yang lama tuh ini Mbak, kemarin apa? TikTok Shop itu lama cairnya, TikTok. 1 minggu. Ya TikTok tuh emang Lama. Lazada juga lama cairnya gitu. Nah, jadi saran saya kita udah modal cekak Mbak ya istilah gitu ya, apalagi kita baru mulai, kita harus cost efisien gitu. Kita carilah jalan yang cash flow-nya bisa membuat kita lebih mudah gitu. Nah, saran saya nanti setelah workshop ini Mbak coba buka mengantar.com. Daftar aja gratis pakai email ya. Di sana ada CS-nya. Kalau Mbak bingung bisa tanya-tanya ke CS-nya. Kalau Mbak mau tanya ke saya juga nggak ada masalah gitu tentang mengantar.com ini. Jadi intinya mengantar.com itu bekerja sama dengan banyak ekspedisi Mbak.
dengan JNT, ya dengan JNE, si cepat, ID Express itu banyak gitu. Nah nanti di sana Mbak Fatima bisa login, bisa sign up gitu. Nanti masukkan orderan alamat lengkap si customer gitu di situ. Ya. Nanti Mbak Fatima juga masukkan alamat lengkap Mbak Fatima. Buat apa? Untuk kurir untuk pick up ke alamatnya Mbak Fatima gitu. Jadi kita nggak usah nganter ke ekspedisi lagi. Ekspedisi akan jemput ke rumahnya Mbak Fatima gitu ya. Nanti resinya Mbak cetak dari mengantar. Contoh Mbak pakai JNT misalnya. Nanti mengantar akan mencetak resi JNT versi mengantar, kira-kira kayak gitu. Mbak print, tinggal tempel di packingan apa barang-barang yang Mbak kirim gitu ya. Oke, nanti si ekspedisinya datang ke rumah Mbak Fatima, dia pick up dan barang dikirim ke poin keempat, ya kan. Nah, lanjut di poin kelima, mungkin selang 2-3 hari misalnya gitu ya, dari Jaksel ke Bandung. Sampai di Bandung sama Mbak Susi yang pesan tas tadi, dibayar sebesar perjanjian di awal gitu kan. Nanti dibayar ke kurir JNT misalnya. Nah, kalau pakai mengantar Mbak, misalnya Senin pagi bayar nih si customer. Senin sore udah Mbak bisa tarik gitu di mengantar. Jadi walaupun nggak secepat Shopee ya, tapi lumayan lah gitu. Jadi bisa ditarik. Nah, kemungkinan kalau Senin tarik, Selasanya cair gitu. Jadi nggak terlalu lama ya, lumayan cepat lah. Gitu. Nah, itu sampai cair, Mbak bisa masukin rekening bank punya Mbak Fatimah, masuk ke kantongnya Mbak Fatimah lagi. Nah, itu gambaran secara garis besar, alur dari mulai Mbak beriklan sampai uangnya kembali cair. Ada pertanyaan nggak Mbak? Di sini, alur yang ini. Ini yang ini itu sih jelas sih. Jadi maksudnya Oke. daripada bingung apa tektokan sama ekspedisi, mending langsung aja kan ke mengantar langsung. Maksudnya kita kayak Shopee lah, ada resinya otomatis. Oh, Terus customer juga udah bisa COD kan kalau gitu. ya, oke. Nggak, pertanyaan Mbak Fatimah apa tadi? Ini Mas, misal kan COD. Hmm. Nah, itu mereka nggak mau, customer nggak mau nerima. Kan kadang kan ada gitu. Itu kita, Oke. maksudnya seller gitu kena biaya nggak ya? Oke, pertanyaan bagus. Kalau di Shopee nggak ada Mbak ya, dendanya ya? Iya, nggak ada. Oke, kalau di mengantar gini Mbak, jadi tergantung Mbak pakai apa platformnya gitu ya. Kalau di mengantar, dendanya ada Mbak, di mengantar. Tapi di mengantar, selain dia tuh ngasih dua gitu ya. Ada punishment, ada rewardnya juga gitu. Jadi kalau di mengantar, dia ngasih punishment ke kita, kalau barangnya retur, itu seharga ongkos kirimnya Mbak. Tapi kalau barangnya berhasil terkirim, kita dapat cashback gitu. Minimal 20%. Jadi kalau misalnya Mbak Fatimah contoh misalnya ngirim ke Bali, misalnya ongkir 30.000 gitu ya. Terus barangnya berhasil terkirim, contoh gitu ya. Nah, nanti Mbak akan dapat 20% dari 30.000, artinya 6.000 rupiah gitu. Dari barang-barang yang terkirim. Nah, selama ini walaupun retur ada denda gitu ya, tapi total dibandingkan dengan cashback ongkos kirim, saya selalu lebih besar cashbacknya Mbak gitu. Jadi Berarti nimbang nutup lah ya. Bisa. nutup Mbak. Bahkan teman saya ada yang sampai 5 kalinya Mbak cashbacknya, gede banget gitu cashbacknya. Kalau saya mungkin 2-3 kali lah gitu dari retur ya, masih aman, masih aman. Teman saya ada yang sampai 5 kalinya gitu. Nah itu tergantung juga nanti gimana Mbak follow up-nya. Jadi Mbak kalau misalnya ngirim barang nih ya Mbak Fatimah, misalnya contoh kirim ke Bandung nih, misalnya ke Kota Dago gitu ya. Nah nanti kalau barangnya udah sampai ke Bandung, Mbak Fatimah jangan diem-diem aja. Mbak Fatimah kabarin ke customernya, misalnya kakak barangnya sudah sampai di Bandung nih gitu. Harap mungkin akan sampai 1 atau 2 hari ke depan gitu. Nah kakak tolong jangan keluar kota, HP-nya aktif juga takut dihubungi kurir, dan jangan lupa disiapkan uang sebesar sekian 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 gitu. Kayak gitu. Jadi Mbak terus follow up ya. Kalau barangnya sampai di kota yang bersangkutan. Jangan dilepas gitu aja Mbak. Kalau dilepas emang kadang-kadang tahu-tahu retur Ya, gitu ya, ya. ya. Kita Ya, harus terus. kadang juga kan kurirnya, ini customer-nya susah, ya udah balikin aja. Kadang kan kurir gitu. Nah, oh gitu. Kalau di mengantar gini Mbak, enak kalau di mengantar. Kalau salahnya di kurir, kita bisa klaim. Nah, biasanya kalau salahnya di kurir, kalau di mengantar, kita jadi kena denda Mbak gitu. Oh gitu. Soalnya kadang kan di Shopee gitu, Mas. Maksudnya ada Ya, partnerku yang ya paham ini saya. kok Langsung statusnya, retur. status Ya, barangnya nggak nyampe. Padahal saya ya, di rumah gitu. Itu kan berarti ya, betul-betul. Nah, ngerugikan. nanti gini Mbak, jadi gini, kalau di mengantar Mbak bisa screenshot chat dari customernya,
ya, sebagai barang bukti. Istilahnya nih customer nungguin kurir kan. Artinya kan kesalahan bukan di pihak kita ya, bukan di pihak penjual atau pembeli kan, salahnya di pihak ekspedisi, ya kan. Nah, kalau seperti itu Mbak bisa screenshot, ajukan ke mengantar. Saya sering kok Mbak, setiap hari saya ngeklaim gitu. Dan itu kalau kesalahan di ekspedisi saya nggak kena denda gitu. Jadi gitu ya. Ada lagi Mbak pertanyaan? Udah sih itu jelas. Oke, lanjut ya. Nah ini Mbak, kalau Mbak lihat alur dari nomor 1 ke nomor 2 itu tidak ada landing page, tidak ada website ya. Jadi kalau customer ngeklik itu langsung masuk ke WhatsApp. Sebenarnya baru tahun ini aja Mbak, saya pure semua barang saya di Facebook Ads itu nggak pakai website. Tahun-tahun sebelumnya saya selalu pakai website. Kalau TikTok Ads sampai sekarang saya pakai website gitu. Nah, Iya. kenapa buat Facebook Ads saya nggak pakai website? Jadi gini Mbak, saya punya beberapa alasan. Yang pertama gini, saya tuh punya keresahan gini. Saya kan kalau ngasih tahu harga kan 3 kali ya. Ada di iklan, ada di website, ada di WA gitu. Nah, udah 3 kali ngasih tahu harganya berapa, customer masih nanya lagi Mbak di WA gitu. Ini nih penyakit deh saya bilang. Artinya saya rasa customer tuh memang nggak terlalu baca gitu ya. Customer lagi sama Facebook Ads gitu Mbak ya. Ini teman-teman Facebook Ads ini kebanyakan nggak baca nih. Apalagi kita buat landing Iya. page yang bagus-bagus, Mm-mm. panjang-panjang, penuh tulisan. Ini kayaknya Maaf. nah itu tuh nggak terlalu dibaca gitu. Jadi saya berpikir tuh gini, kita udah capek-capek kan ya buat website yang bagus-bagus, didesain segala macam, kita bayar hosting, bayar domain. Pertanyaannya apakah ini powerful gitu kan. Nah, jadi sebenarnya awal tahun ini saya tuh melakukan eksperimen, Mbak. Saya bandingkan. Saya tetap pakai website sama pakai WA langsung, itu gimana hasilnya. Dan ternyata kalau di saya pribadi gitu ya, lebih bagus tanpa website, Mbak. Gitu. Makanya saya udah hemat nggak bayar hosting, ya kan, nggak bayar Ya. domain, saya nggak keluar tenaga buat desain website, ya udah ngapain lagi di Facebook Ads saya pakai website gitu. Kalau yang itu Mas, kan selain website kan ada kalau di Facebook kalau nggak salah Canvas atau apa itu ya? Canva, ya apa? Canvas kayak bikin landing page tapi dari Facebook Oh, saya nggak pernah pakai itu sih, Mbak. Nggak gitu. pernah pakai itu. Sebelumnya saya pakainya landing press, WordPress, Berdu, Berarti iklan langsung masuk ke WA. website. Enggak ya Langsung sebetulnya. oh kalau dulu gini, Klik kan ada tiga website. ada 3 jenis nih Mbak ya. Ada tiga Ya. jenis. Yang pertama dia closing di website. Jadi dia ngisi-ngisi alamat di website ya. Yang kedua dia ngisi di website sorry, dia klik di website habis itu setelah klik masuk ke WA gitu. Nah, yang ketiga, saya pakai yang ketiga sekarang. Jadi yang dua itu saya udah nggak pakai lagi kalau di Facebook Ads sekarang. Yang ketiga dari di Berarti Facebook langsung Ads, motong gitu ya. langsung motong, langsung ke WA gitu. Konten iklan yang ada di Facebook langsung bisa klik ke WA. WA, betul. Itu yang saya pakai sekarang buat semua produk saya. Dari yang murah sampai yang mahal seperti itu dan masih work sampai hari ini. Gitu Mbak ya. Cukup jelas Mbak, ada pertanyaan Ya, ya, jelas sejauh ini? nih, jelas. Oke, lanjut ya. Jadi buat yang misal kayak nggak mau ribet, kan kadang kan orang mau nge-add si Facebook juga pikir harus bikin website lah, inilah gitu kan, jadi Iya, kayak betul. banget gitu. Kalau langsung, maksudnya kalau Mas nyoba sendiri langsung ke WA dan itu works kan, siapa tahu juga nanti aku waktu nyoba juga bisa ikutin caranya gitu. Ya, betul Mbak. Kalau saya pribadi sih, saya udah nggak mau lagi pakai ya kalau di Facebook Ads ya. Artinya saya udah hemat kok, hemat. Tadi kan Mbak bilang kan, hemat hosting, hemat ngebayar domain, nggak bikin website. Ya udah saya nggak punya alasan lagi ya buat apa pakai website gitu ya. Lanjut Mbak ya. Nah, kemudian kita bahas alat tempur nih Mbak. Kalau saya ibaratkan Facebook Ads adalah sebuah perang gitu. Nah, kita butuh alat tempurnya nih. Di sini kira-kira Mbak Fatimah apa yang belum punya? Akun ada nggak akun? Akun sih kalau yang dulu Mbak tahun berapa dulu? Tahun berapa beriklan Mbak Fatimah kalau boleh tahu? berapa Udah ya? lama banget. 2019 atau 2018 ya? Oh lumayan lama juga ya. Ya, cuma Oke. kayaknya Hmm. masih ada. Oh gitu. Itu Oke dulu kalau akunnya hmm, pakai pakai bayarnya pakai Genius. betul. Masih ada Bang? Masih punya nggak Geniusnya?
Masih punya sih. Ya, oke, Ya itu, maksudnya akunnya itu udah lama banget, tapi aku masih pegang, masuk ke oke, emailnya dan segala macamnya. oke. Berarti kalau masalah akun Mbak ada yang mau tanya nggak? Kalau masalah akunnya sendiri. eh ini Mas, kan katanya Oke. orang itu advertiser kok punya akun banyak itu kenapa? Oh, alasannya buat apa gitu ya? Ya, ya, ya. Itu pertanyaannya. Hmm. Cuma satu Mbak alasannya. Kenapa? Kalau kena banned bisa ganti akun gitu doang. Oh gitu. Jadi Jadi eh, kayak misal aku jualan punya akun banyak di Shopee gitu kali ya. Jadi ya misal cuma akunku satu itu tumbang gitu masih ada ya. betul. Bedanya gini Mbak sama Shopee. Bedanya kan kalau Shopee kan nggak serandom Facebook ya. Facebook tuh Ya, sering ya. random Mbak, sering random banned. Jadi dia Oh. security security Facebook tuh makin ketat sekarang Mbak gitu. Kadang-kadang nih ya, bukan saya nakut-nakutin nih Mbak. Kadang-kadang kita login di tempat lain gitu. Kadang-kadang ya, nggak selalu. Kadang-kadang login tempat lain dia membaca oh ini takutnya orang lain gitu kan. Takutnya akun kita dibajak akhirnya di banned gitu. Kadang-kadang kita jadi random aja gitu. Kalau dia merasa jadi paling sering keterangan banned di Facebook itu adalah ada aktivitas mencurigakan gitu. Jadi dia berpikir oh ini bukan yang punya nih gitu. Dia sering random banned, Mbak. Yang jadi masalah buat membukanya lagi kalau kena banned itu susah. Biasanya kalau kita mau buka akun yang kena banned, Mbak Fatimah, kita butuh KTP kan. Kan dia minta KTP tuh. Nah, masalahnya KTP orang Indonesia itu jarang lolos, Mbak. Oh gitu. Ya, karena ini menurut saya pribadi ya, karena Facebook itu nggak buka kantor resmi di Indonesia gitu. Beda sama TikTok, Mbak. Dia kan di Jakarta cuma kantor perwakilan marketing aja gitu ya. Dia tuh nggak sama kayak TikTok. Kalau TikTok kan bener-bener serius di sini ya, Ya, terus masuk. segala macam. Nah, Facebook kan, Mbak coba deh chat sama orang Indonesia atau orang Inggris yang di Singapura gitu. Paling ya gitu-gitu aja gitu jawaban customer service-nya gitu. Artinya dari sisi tersebut, nah itu tuh alasannya kalau saya kan apalagi ya, saya kan makan dari sini, Mbak. Kalau saya nggak iklan, saya nggak makan, istilahnya gitu ya. Jadi untuk mengamankan finansial saya, untuk mengamankan penghasilan saya punya back akun kan, gitu. Biar kalau kena banned, saya punya cadangan akun. Itu Mbak jawabannya. Oh Ada gitu. lagi? Kalau yang ini yang poin beli aja di Shopee itu kenapa Mas? Oh iya, kalau misalnya banned, kalau kena banned terus buat sendiri misalnya, ya udah beli aja Shopee gitu maksudnya. Di Shopee banyak banyak yang jual akun, Mbak. Akun Facebook. Em, itu juga maksudnya aman-aman aja ya kalau beli ya. Gini, aman dalam arti apa nih, Mbak Fatimah nanyanya? Dalam arti Aman, apa nih? Ada banyak aman, aman gimana maksudnya? maksudnya Oke, iklannya bisa bisa jalan gitu, bisa bisa, jalan bisa, bisa, eh, bisa, ya ya bisa, work gitu. bisa, nggak ada masalah. Cuma gini, Mbak, saya kasih gambaran ya. Em, Cuma kita nggak bisa kabur dari resiko banned. Jadi selalu ada resiko banned itu, Mbak. Ya, ya. Mau Mbak beli di penjual lain gitu ya, atau di Shopee. Sebenarnya ada cara yang cenderung jauh lebih aman dari semuanya ini. Mbak Fatimah pakai akun whitelist namanya. Apa itu akun whitelist? Akun whitelist itu akun yang disewakan oleh agensi resmi Facebook gitu. Itu banyak ada di ya kalau misalnya Mbak butuh bisa bisa kasih link yang sewa-sewain itu banyak gitu. Tapi mahal Mbak. Per akun itu 500.000 dan itu sewa per bulan gitu ya. Jadi itu mahal. Nah, jadi Mending saran beli saya sih aja. kalau kalau saran saya kalau baru mulai nggak usah bahkan nggak usah beli lah Mbak. Orang Mbak Iya, Fatimah iya, masih iya. punya akun kan. Ya, Kecuali maksudnya akunnya kalau habis. kalau orang-orang Nah, gitu kan, saya bisa beli daripada sewa-sewa tadi. ya Mending betul. Jadi apa kalau duitnya misalnya dipakai buat budget iklannya aja. betul atau beli barang gitu kan, Bu. Oke, ada yang lain, Mbak? Ada yang mau ditanyain? Kalau fanpage lah mudah lah ya, tahu lah ya cara buatnya. Iya, bisa, bisa. Fanpage, terus Mbak butuh HP Mbak buat bikin konten karena Ah, kalau saya itu garis keras konten original Mbak. Saya nggak pernah nyomot konten orang. Saran saya Mbak Fatimah juga lakukan hal yang sama. Nanti saya jelasin gimana cara saya buat konten. Tapi intinya kita butuh HP buat konten, ya kan? Ada WA, laptop PC butuh buat campaign, sama buat mengantar tadi tuh, buat rekap orderan, gitu. Ada yang mau tanya lagi dari sini? udah sih, oke. Lanjut ya. Ah, Oke, kita bahas masalah produk. Ini langsung kita buka Shopee aja ya. Jadi Mbak, kalau membahas masalah produk, banyak teman-teman yang bertanya sama saya. Ya kan, Mas Bardan gimana nih cara dapat apa namanya
barang yang pasti winning. Banyak yang nanya ke saya. Terus saya bilang, kalau saya tahu gimana cara pasti winning, saya udah ngiklan 1 miliar sehari, saya bilang gitu. Jadi sampai hari ini Mbak Fatimah, saya masih testing terus gitu. Kadang saya berhasil dapat, kadang juga enggak gitu ya. Nah, cuma saya buat teman-teman ngasih beberapa referensi atau beberapa sortir lah gitu. Kira-kira biar nggak blank banget gimana cara saya sedikit mensortir barang. Oke, ini Shopee Mbak ya. Sebenarnya nggak harus dari Shopee Mbak. Kalau nyari barang itu nggak harus dari Shopee ya. Cuma menurut saya saat ini, detik ini ya, yang paling besar itu Shopee gitu ya. Marketplace yang paling lengkap, yang paling besar menurut saya, yang paling enak gitu ya. Karena kemarin TikTok Shop udah di-banned kan, udah nggak ada. Jadi sekarang kayaknya Shopee yang paling enak. Nah gitu. Oke, yang pertama kita bisa cari by kategori Mbak. Di sini ya. Ada coba sebentar. Ada 3 cara yang saya biasa lakukan ya. Aku sambil minum ya. Monggo, saya juga tadi sambil minum, Mbak. Kalau ngemil juga nggak ada masalah, Mbak, santai aja ya. Ini kayak ngobrol-ngobrol aja kok. Yang pertama, Mbak Fatima bisa cari dari yang terlaris, Mbak. Nih, ya. Jadi Mbak tinggal buka aja, lihat semua kan di sini. Ini, tapi kekurangan dari terlaris ya. Kalau kita lihat, Mbak. Nih, kategori terbatas gitu ya. Jadi ini yang muncul dugaan saya sih yang mungkin random aja, yang sering kita cari gitu ya. Jadi yang terlaris yang ditampilkan itu tuh random aja gitu barang-barangnya. Ya. Jadi bisa, kalau saya bisa 3 cara ini. Sortir by terlaris, yang pertama ini ya, lihat yang terlaris. Misalnya ada sendal cewek, itu kan, tas ransel. Nanti kita klik ya. Ini buat gambaran dulu, ada mukena misalnya. Nah yang kedua, kita bisa cari based on kategori ini Mbak. Nih, kategori Shopee nih ya. Coba deh Mbak Fatimah iseng, kira-kira mau pilih yang mana nih kalau based on kategori? Hmm, nah ya, Bebas. perlengkapan rumah. Oke, perlengkapan rumah. Ya. Nah, jadi gini Mbak, kalau kita klik kategori ya di Shopee, yang pertama dia akan memunculkan brand-brand yang eksis atau yang paling laris di Shopee gitu. Shopee Mall ya. Nah ini brand-brand perlengkapan rumah yang paling rame di Shopee ya. Kalau misalnya Mbak mau jualan barang-barang brand ini juga nggak ada masalah. Pilih aja satu, misalnya mau lock and lock ya. Coba kita lihat. Ini sempat viral nih, seingat saya nih tempat makan itu ini kalau nggak salah nih. Eh, bukan ya, kok sepatu ya? Oh ya benar-benar benar. Tempat makan ternyata tadi kayaknya masih nge-lag. Nah ini Mbak, nih, mahal-mahal ya, tapi bagus nih kayaknya nih, original, lock and lock. Jadi kalau misalnya Mbak mau nyari based on brand, saya biasanya turun ke bawah, ya yang paling bawah dulu, turun, ini Mbak. Nah di sini kelihatan tuh barang-barang yang paling larisnya nih di brand lock and lock gitu. Dari semua barang yang mereka punya, ini sortirnya by terlarisnya. Tuh ya kan 10.000 terjual, 10.000 terjual ya, 5.000 terjual, 10.000 terjual gitu ya. Jadi ini kalau misalnya Mbak mau search by brand, bisa dilihat. Nah, kalau kita turun lagi Mbak, ya. Nah, ini ada namanya subkategori Mbak, ya kan? Jadi peralatan rumah tangga kan kategori besar ya. Di bawahnya lagi ada subkategori, ada handuk, rak, sikat toilet. Kalau turun ke bawah, nah ini nih di sebelah kiri makin lengkap lagi nih, ya kan? Ada renovasi rumah, perkakas, alat pemilihan rumah ya, kebersihan, peralatan dapur, banyak sekali gitu kan. Nah, kalau misalnya Mbak Fatima mau cari nggak mau subkategori misalnya, mau udah pokoknya saya mau perlengkapan rumah aja gitu misalnya. Ya udah di sini Mbak bisa lihat ya. Ini adalah barang-barang yang paling laris based on kategori perlengkapan rumah. Tapi ini random banget ya. Oh ini masuk ini ya. Iya Lunchbox itu masuk juga ya. kayak macem-macem banget. Macam-macam banget. Sangat-sangat random gitu ya. Mungkin Coba itu kita yang lihat. mereka yang ngasih apa kategorinya asal kan. Betul. Kategorinya ngasih asal, tapi
kebetulan lakunya banyak banget kan. Iya, Akhirnya Shopee juga kayaknya nggak bisa ngebedain juga ya. iya. Oke, contoh deh, Mbak Fatima dari barang-barang yang ini kira-kira ada yang tertarik nggak buat dijual lagi? Iseng, mungkin Eh, spray atau sarung bantal atau ini sih Mas, apa yang mana? Ada nggak yang tertarik? Mau apa? yang Mau scroll paling turun lagi? enggak yang kitchen kitchen itu loh. Mana Set sih? ini loh, set pisau ini loh. Emang ada Mbak? Oh ini ya, ini bukan? Hmm, Ini ya? ya. Oke. Wih, lihat Mbak, penilaiannya berapa? Lihat ulasannya. Ini bagus banget ya. Jadi gini Mbak, yang pertama biasanya saya cek tuh gini. Yang pertama ulasan kalau bisa di atas 4,5 Mbak, gitu. Kenapa? Karena gini alasannya, kita kan sebagai penjual maunya kan customer kita puas Mbak ya, nggak ada komplain kan. Jadi ya layaknya sudah sepatasnya kita mencari ulasan yang lumayan oke kan. Kalau saya biasanya di atas 4,5 lah, gitu. 4,5 ke atas lah minimal. Terus terjualnya kalau saya biasanya 5.000 minimal. Kenapa? Karena harapannya gini, kalau dia udah terjual ribuan, artinya kan udah punya market Mbak ya di marketplace ya. Nah harapannya udah ada buktinya kan, udah ada yang beli gitu, udah ada marketnya. Harapannya di Facebook Ads juga punya marketnya sendiri gitu. Jadi dua itu yang pertama biasanya saya lihat dari ulasannya dulu tuh di atas 4,5 dan terjual minimal 5.000 gitu ya. Nah berikutnya kalau sudah menemukan barang yang mau saya jual Mbak, biasanya saya mencari apa ya sebutnya saya? Tiga kategori atau tiga jenis barangnya. Yang pertama yang saya cari itu barang utama. Misalnya Mbak mau jual ini ya. Oke, ini barang utamanya. Yang kedua itu barang bonus, Mbak Fatima. Nah, barang bonus buat apa sih sebenarnya gini? Di Facebook Ads, Mbak, apalagi kita pakai WA ya. Menurut saya itu enak banget buat kita ngasih promo yang mempengaruhi psikologis customer. Misalnya gini, Mbak bisa bilang, Kakak, kalau misalnya kakak order hari ini, gitu ya, kakak akan dapat bonus misalnya sekian, sekian, sekian. Gitu. Jadi ada urgensinya gitu, customer buru-buru buat check out gitu. Kalau misalnya customer ragu, mungkin bisa membantu juga kan secara psikologis. Ya udahlah minimal dapat bonusnya kayak gitu kan. Jadi kalau buat bonus saran saya dipakai nih di Facebook Ads gitu. Nah, yang ketiga itu escape plan, Mbak. Ntar saya jelaskan ya apa itu escape plan. Saya masih belum lengkap tadi pembahasan bonus. Jadi gini, kalau misalnya pemilihan bonus, Bapak Tima, kalau barang utamanya harganya murah, ya, biasanya saya kasih bonusnya barang yang sama. Misalnya buy one get one kayak gitu, atau buy one get two atau get three dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini unik ya, ini mah udah satu set ya. Kalau kita lihat ya, kita bisa bilang beli satu bonus ini nih Mbak, bonus 1, 2, 3, 4, 5, bonus 5 nih. Ini juga bisa dipakai buat copywriting ya. Kalau misalnya Mbak bebas nanti gimana buat kontennya. Ya, yang pasti kayak buat bikin customer tertarik paling enggak kita kasih bonus apa gitu kan. Betul, kalau bisa yang satu kategori Mbak. Ya, jangan Hmm. yang berbeda. Terus gini, kalau misalnya barang yang mau berbeda, Mbak kalau bisa kasih bonusnya dari supplier yang sama Mbak. Gitu. Biar Kenapa? gampang gitu ya. Biar gampang dan ongkirnya biar sekalian Mbak. Ya. Jadi kita nggak bayar ongkir dua kali. Contoh aja deh, contoh kita buka barang ini ya. Kita buka suppliernya misalnya. Contoh kita mau nyari barang bonusnya, buka aja suppliernya, terus kita turun paling bawah, sama kayak tadi caranya. Nah ini soalnya dari yang termurah mbak harganya, ya kan? Karena buat bonus, ya kalau bisa murah dan bagus, ngapain kita nyari yang mahal kan? Ya. Nah, karena tadi barang utamanya barang-barang tentang pisau dapur, ya kalau bisa jangan jauh-jauh mbak gitu ya. Satu kategori lah, jangan bonusnya tahu-tahu sendal itu jangan mbak bonusnya. Satu kategori kalau bisa gitu. Ya jadi menarik lah gitu ya. Coba kita lihat kira-kira yang satu kategori apa di sini. Oh, macam-macam banget ya. Jualnya Ini pamuka loh dari. pengasah pisau ini loh Mas. Ini bagus nih. Ya. Ini bagus nih. Mengasah pisau nih. Bagus nih. Harganya murah lagi. Ya. Maksudnya cocok satu paket. Betul. Bagus nih. Bagus. Mengasah pisau bagus. Coba kita turun lagi, lihat-lihat lagi iseng-iseng.
Bahasa bisa paling bagus lah ya, masih satu kategori gitu ya. Dapur, dapur. Apa ini? Bright Crown botol bumbu kaca. Ini bisa nggak Mbak kira-kira Mbak? Bisa sih, cuma itu Bisa. kayak mahal mas. Kayak, oh iya agak mahal. Betul, wah ini mantap nih. Emang emak kalau harga tajam. Betul, betul Mbak Ya Fatima. kan, maksudnya yang Oke, tadi itu kan masih iya oke. iya. Oke oke. Tapi udah ada gambaran Mbak ya. Jadi memang kalau saya semua barang saya Mbak, mau yang harganya murah banget atau yang harganya mahal, pakai bonus selalu gitu. Karena itu daya tarik ya kan buat customer itu sendiri kan. Karena kita di WA, kita bisa bebas main copywritingnya gitu kan. Tadi bayar minum dulu saya. Sebentar. Oke lanjut. Sekarang kita bahas escape plan Mbak Fatimah. Ya. Apa itu escape plan? Jadi gini, ini mindsetnya berangkat. Kenapa saya buat escape plan gini dari sini berangkatnya? Kita harus ingat bahwa setiap customer yang masuk ke kita, Mbak, yang chat kita lah, gitu, itu kita bayar gitu. Kita jangan lupakan itu gitu. Kadang-kadang kita sebagai ya penjual online gitu ya, kadang-kadang kalau mungkin kalau organic traffic masih mending lah, kalau kita mau setengah-setengah balesnya gitu. Tapi kalau paid traffic kita jangan gampang menyerah gitu, Mbak. Harus ingat nih, wah ini orang datang kita kita bayar nih gitu kan. Kita walaupun kita nggak tahu ya, tergantung hari high iklannya berapa kita bayarnya. Bisa aja Rp2.000 ya kan, setiap kita masuk bisa Rp5.000, Rp10.000, kita nggak tahu. Tergantung ketika hari iklan. Nah, berangkat dari sana, kita nggak boleh gampang menyerah nih. Kalau ada customer yang diem aja, gitu kan, nggak mau beli atau menolak barang kita misalnya kemahalan, atau mungkin ya pokoknya dengan berbagai macam alasan customer yang nggak mau beli. Nah, kita sebagai penjual, Mbak Fatimah, jangan mudah menyerah. Kita keluarkanlah plan paling akhir. Namanya escape plan. Apa itu? Misalnya gini. Kan Mbak Fatimah jualan ini misalnya ya. Pisau-pisau dapur ini ya. 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 Mm-mm. Terus si customer diem-diem aja nih. Udah bekasih testimoni. Bekasih video. Tanya-tanya. Kayak Enggak diam seribu bahasa respon. gitu ya. Nggak respon. Kayak ghosting gitulah. Nggak Ya. jelas gitu. Nah, Mbak Fatimah tawarkan barang-barang sejenis yang lain tapi dengan harga yang lebih murah, bonus yang lebih bombastis, dan value yang lebih tinggi gitu. Alasannya apa? Jadi gini, kan customer datang kita bayar ya, ya kan? Mm. Jadi harapannya minimal dia pergi itu kita nggak minus, gitu, ngerti kan Mbak? Ya, Jadi enggak apa. ibaratnya mereka pergi nggak bawa bawa sesuatu dari kita lah. Gitu. Nah, makanya ada ide escape plan gitu. Marginnya nggak usah besar-besar, mungkin bisa 35.000 atau 50.000 misalnya gitu. Ya, yang Buat penting paling enggak deal dulu. betul itu Mbak penting. Nah, makanya agar terlihat jadi gini. Kalau buat escape plan kita keluarkan tuh kalau kita udah putus asa ya. Ini emang customer suram nih kayaknya nggak bales atau dia dari awal nggak mau beli gitu ya. Nah, tapi jangan lupa Mbak, harus pakai copywriting yang bombastis buat escape plan ini. Misalnya gini, Kakak, kami dari Kitchen Set Official, misalnya gitu ya, sedang mengadakan promo cuci gudang besar-besaran dalam rangka Hari Kemerdekaan, misalnya gitu. Dalam rangkanya bebas, Mbak Fatim bisa ngarang-ngarang sendiri ya, bisa cari-cari lah dalam rangkanya apa gitu. Nah, kami sedang cuci gudang barang-barang premium kami dari misalnya harga 300.000 jadi hanya sekian sekian sekian. Dan ini hanya berlaku misalnya 1 jam ke depan gitu Mbak ya. Sisa hanya 3 pieces lagi. Kalau kakak tidak mengambil, kami pastikan kakak akan sangat menyesal. Jadi gitu Mbak. Dibuat seakan-akan customer tuh ini best deal banget gitu. Tapi memang harusnya best deal banget. Jadi Mbak bandingkan, istilahnya gini, dibandingkan dengan barang utama yang Mbak jual, harus lebih murah harganya gitu. Harus lebih murah dan bonusnya harus lebih bagus gitu ya. Jadi ketika di compare, memang seakan-akan terlihat ini sangat-sangat best deal gitu. Nah tujuannya semoga harapannya dari profit apa namanya escape plan semoga bisa menutup budget iklan lah minimal gitu Mbak ya. Kemarin tuh ada yang curhat sama saya serta private. Mas ini saya profit cuma saya belum banyak profitnya ada saran nggak gitu. Kayak saya butuh dinaikin lagi nih kayaknya masih
belum terlalu gede. Terus saya tanya, udah pakai escape plan belum? Lupa dia pakai escape plan, Mbak. Oke Mas, saya coba. Nah, alhamdulillah sejak pakai escape plan, lumayan sehari closing 3, closing 2 kan lumayan ya. Buat nambahin profit, buat tutup budget iklan gitu kan ya. Dari escape plan tadi gitu. Nah, yang penting ada nggak ada leads yang kebuang gitu ya. Betul, kita harus getol, Mbak. Kalau saya bilang ke tim saya, kalau belum diblokir sama customer, tawarin terus. Kasarnya gitu lah. Karena kita pakai WA ya, kita bisa bebas menyempam gitu. Nah gini, Mbak. Contoh ya, saya tuh nggak cuma satu barang, Mbak. Misalnya kan ini barang utamanya ya. Oke, coba kita cari barang escape plan ya, buat barang pembanding. Buat escape plan, Mbak Fatima, saya kadang nggak cuma satu. Misalnya ada 4 atau 5 gambar di Shopee, ya udah kita ambil aja gambarnya, kirim ke customer, tapi dengan harga yang sama gitu ya. Ya customer tuh punya banyak pilihan gitu buat escape plan. Ya, ini apa nih keyword ya kira-kira ya? Knife set kali ya? Ya, Coba. berarti misalnya bisa bisa juga dicariin produk yang lebih murah gitu kali ya. Betul, itu juga bisa Mbak. Tapi yang pasti mau harga modalnya murah, yang pasti harga jualnya harus lebih murah gitu Mbak ya. Ya, ya. Bebas. Kalau harga jual lebih murah lebih bagus lagi gitu Ya, ya. Nah ini kan, harga ini jualnya kan, itu lebih murah daripada yang ditawarin sebelumnya. betul. Gitu. Nah ini banyak nih Mbak tuh bisa Mbak. Itu aja ambil gambar dari Shopee kan, downloadin aja Ya, gambarnya. Mbak bisa kasih tahu kalau ini barang-barangnya sedang apa namanya cuci gudang gitu ya promo. Kasih bonus juga. Misalnya Mbak kasih buy one get one bahkan misalnya yang ini ya. Kok sama ya? Jangan yang ini. Kok ini sama ini kayaknya ini mirip. Misalnya yang lain lah misalnya. Ah ini kok mirip juga ya? Mirip-mirip semua itu apa ya? kayak kayak satu itu Mas. Satu supplier, satu distributor apa? Satu Ya model. ini kali yang 12.000 kayak itu. Mana tuh Mbak? 12.000 Mbak? Yang biru itu loh. Mana? Oh iya betul. Wah ini keren Mbak dapat talenan Mbak. Iya. Wah misalnya Mbak bisa bilang buy one get one kan? Ya kan? Mm-mm. Orang terus itu terus jual lebih murah daripada yang tadi. Misalnya gitu. Contoh kayak gitu ya. Jadi eh, kita jangan mudah menyerah Mbak ya. Sebagai customer sebagai penjual kita harus getol gitu ya kan tawarkan customer dengan apa namanya escape plan kalau memang dia nggak mau di barang utamanya gitu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan ini Mbak. Menentukan harga jual ya, harga jual sebentar sebelum harga jual mau bahas sedikit. Tadi kan saya udah bahas yang pertama kita bisa cari based on terlaris ya Mbak, yang pertama ya kan, terlaris Shopee nih di sini ya kan. Jadi kita bisa klik kategorinya, pilih salah satu aja gitu. Yang kedua kita kategori ya, bisa pilih ya kategori di sini. Yang ketiga kita bisa cari langsung Mbak dari keywordnya. Contoh, misalnya Mbak Fatima mau nyari apa deh, iseng aja. Barang apa? Random, Eh, apa ya? Misal iseng. apa ya itu? Nggak apa-apa, iseng aja. Mainan anak misal. Oke. Dari pos saya, anak, anak. Kok anang? Sorry, salah nih, anak. Oke. Nah, gini Mbak Fatimah ya. Kalau kita nyari barang di Shopee, kan ada 3 sortiran di sini ya kan. Saran saya yang tengah Mbak coret nih, jangan dipakai karena terbaru tuh nggak ngaruh. Ya kan terbaru biasa terbaru terbaru upload biasanya gitu. Nah, Mbak pakai 2 ini aja nih, ya. Terkait boleh, ini juga boleh terlaris gitu ya. Bisa Mbak pilih. Ya. Kalau terlaris biasanya lebih ke per bulan ininya, interval penjualannya gitu datanya, ya. Lebih ketat lah gitu. Kalau terlaris gitu. Nah, oke, misalnya Mbak Fatimah kira-kira mau klik yang mana nih? Mau jual yang mana nih? Tertariknya nih. Yang mana ya? Mau Yang buat edukasi gitu misal. oke, yang mana tuh Mbak? Apa mau diganti keywordnya lagi edukasi? Enggak, mainan anak kayak kayak ini bisa yang eh ini loh, yang sampingnya. Nih, Tuh. ini Enggak tadi yang tadi. mana Yang Mbak? tengah, Ini. tengah ini. Nah. Oh, ini.
Indo. Oke, saya klik ya. Oke, saya klik. Contoh aja ya, contoh ya. Contoh-contoh. Oke. Wih, keren juga nih. Apa nih? Oh, ada pasir ya. Apa sih ini, Oh, Mbak? Play-Doh kayak Oh, Play-Doh. iya ya, tahu saya. Anak saya juga kayaknya punya nih mirip gini, cuma beda nih. Oh, jadi bisa di ini ya, bentuk-bentuk ya atau apa sih? Ya, heeh, heeh. Oke, oke. Banyak banget nih ternyata isinya ya. Ya satu. Satu set. Oh, oke, 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 oke. Oke, jadi gitu Mbak ya. Konsepnya sama. Jadi ketika Mbak dapat barang yang mau dijual, lagi-lagi tadi 3 tadi ya prinsipnya. Satu barang utama, ya. Mm-mm. Dua barang bonus, Sama. tiga barang escape plan. Jadi sama, sama kayak gini juga. Tapi ini kayaknya bonusnya udah nggak perlu kali ya. Udah banyak banget ya. Tapi bebas juga sih kalau misalnya Mbak mau cari, siapa tahu kan ada di toko yang sama gitu kan. Jauh banget ya di Banjarbaru. Ya, jauh itu. Siapa tahu di toko yang sama ada barang yang murah, nggak ada salahnya gitu. Jadi udah mah dapatnya banyak mainannya, dapat bonus lagi gitu kan. Itu nggak ada masalah. Kan siapa tahu Mbak bisa cari yang apa, harga barangnya 5.000 misalnya gitu kan, yang murah tapi mungkin bisa menambah value gitu kan. Secara psikologi customer-nya jadi buru-buru mau check out misalnya gitu. Nah, terus juga buat apa namanya, barang-barang escape plan, Mbak juga bisa cari kan barang-barang yang mirip-mirip mainannya edukasi misalnya kayak gini, buat opsi-opsi yang lain tapi lebih murah jualnya. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke harga jual, Mbak Fatima. Jadi gini, kalau kita bahas harga jual ya, Mbak. Kalau Mbak ikut banyak course atau workshop di luar sana, Facebook Ads. Kebetulan saya ikut banyak banget Mbak Facebook Ads ya, karena saya memang fokus di sini. Jadi saya udah bertahun-tahun, udah banyak banget lah yang saya ikuti gitu. Nah, kebanyakan di luar itu, mereka itu rata-rata mengambil margin 100.000 rupiah, Mbak. Minimal gitu. Dari harga modal gitu ya. Misalnya Mbak beli ini kan, berarti dijual 129, contoh kayak gitu kan ya. Nah, kalau dari saya pribadi, kalau Mbak tanya ke saya, sebenarnya saya gak membatasi, Mbak. Kenapa? Karena saya udah pernah nyoba gitu. Secara pribadi, saya pernah Mbak margin hanya 40.000. 40.000 dan itu worst gitu. Dan itu profit gitu. Saya pernah margin 40.000 dan yang paling besar margin saya 700.000 Mbak. Satu barang gitu. Dan itu works. Artinya apa? Market Facebook Ads itu sangat luas gitu. Punya di harga berapapun lah gitu istilahnya. Cuma memang nggak bisa saya pungkiri Mbak. Yang paling gemuk, yang paling rame gitu ya, penjual-penjual itu menjual di harga 100 ribuan gitu. Jadi kalau misalnya Mbak yang baru mulai, saran saya di angka segitu juga gitu. Atau kalau mau di bawah 100 ribu juga nggak ada masalah kalau Mbak mau coba. Kalau baru mulai. Nah, yang tidak kalah penting selain bahas margin adalah membahas ini Mbak, pentingnya menggunakan diskon ongkos kirim gitu. Kenapa penting? Karena 60% customer Facebook Ads itu di luar Pulau Jawa, Mbak Fatima. Jadi mereka senang kalau kita kasih diskon ongkos kirim gitu ya. Itu tuh harga jual udah termasuk subsidi Ongkir. ongkos kirim. Oh iya, jadi nanti kita harus masukin Mbak, harus masukin video ongkos kirimnya. Contoh misalnya Mbak Fatimah jual inilah, misalnya pisau nih ya. Oke. Nah Mbak bebas kalau misalnya mau margin 100.000, misalnya terus diskonnya 10.000, misalnya atau 20.000 itunya apa diskon ongkos kirimnya. Misalnya marginnya 80.000 berarti ya. Jadi kita masukkan diskonnya ke dalam margin gitu. Nah, lanjut. Jadi gini biasanya kalau saya, kalau harga jualnya di bawah 100.000, ya minimal 10.000 lah, Mbak. Kita kasih diskon ongkos kirimnya gitu. Kalau di atas 100 sampai 200.000, ya 20 sampai 30.000 lah diskon ongkos kirimnya gitu ya, nak. Jadi semakin mahal, semakin besar juga diskon ongkos kirimnya gitu. Kalau antara 200 sampai 300, ya bisa sampai 30.000 ke atas gitu ya, diskon ongkos kirimnya gitu. Kalau saya menyarankan ada gitu. Mbak kasih selalu. Soalnya kan orang juga sekarang pengennya gratis ongkir gitu. Iya itu gara-gara efek TikTok kemarin Mbak, efek Shopee ya kan, semuanya tuh bikin kita Ya. lumayan pusing lah. Jadi memang sebenarnya gini, kalau Mbak tanya saya sekarang, saya tuh paling banyak jualan harga memang mahal Mbak sekarang ya. Walaupun ada juga yang murah, tapi kebanyakan harga barang saya mahal.
Dan kebanyakan ongkos kirimnya besar diskonnya karena memang saya kasih besar kan marginnya ya. Jadi saya bisa kasih diskonnya juga besar. Nah, cuma lagi-lagi buat yang baru mulai kan, Mbak Fatimah, jangan yang mahal dulu gitu ya. Karena kan biasanya kalau kita jual barang mahal, lebih sulit ya closingnya ya. Sementara kalau baru baru mulai kan pasti kena mental kan. Kalau nih kok nggak closing closing nih gitu kan, stres gitu. Jadi kita kejar pecah telur dulu. Jadi kalau bisa, saran saya Mbak jual di angka 100 ribuan atau di bawah 100 ribu gitu ya. Buat di Facebook Ads ini untuk baru mulai pertama kali gitu. Jadi Mbak masukkan diskon ongkos kirim di marginnya. Itu ya. Ada pertanyaan Mbak Fatimah? Udah sih jelas ini. Bayang ya Mm-mm. dari semuanya. Oke. Lanjut ke konten ya Mbak. Bahas konten ya. Ini Mbak, jadi gini. Saya tuh apa namanya? Pernah nggak sengaja. Jadi gini, ini kan saya jual kalung ya. Saya sebutnya kalung alay Mbak, soalnya ada ini ada abjad-abjadnya nih. Jadi agak-agak alay lah gitu ya. Nah, ini saya sebenarnya nggak sengaja Mbak. Ini saya beli sebenarnya buat bonus, bukan buat barang utama gitu. Mm. Cuma karena saya lagi iseng, kok ini bagus barangnya. Iseng ah. Ternyata lumayan bagus hasilnya gitu. Ini modal 15 ribu, saya jual 99 ribu gitu. Kemarin baru testing budget 13 ribu, closing 4 Mbak. Jadi profit 300 ribu tuh, budget baru 13 ribu gitu. Dan saya rasa ambil kesimpulan dari sini, kayaknya gitu orang Facebook Ads itu suka yang custom custom gini Mbak. Jadi Iya. yang memorable gitu kan, ada Mm-mm. abjad A-nya, namanya siapa gitu-gitu. Jadi dia suka gitu beliin buat pasangannya, buat anaknya, cucunya gitu. Itu lucu orang tuanya. Jadi gitu ya pengalaman saya. Nah, coba saya play ya videonya. Ya, kalung cantik dari titanium berlapis emas yang desainnya mewah dan elegan banget ya Kak ya. Nih untuk kakak-kakak yang suka banget pakai perhiasan, ini aku punya nih kalung dari titanium tapi lapisannya emas ya Kak ya. Jadi udah cantik dan elegan banget, cantik banget tuh ya. Jadi berkilauan seperti emas asli. Jadi kakak nggak usah takut kalau misalkan diambil orang ataupun dijamret karena ini kalungnya titanium tapi lapisannya udah emas. Cantik banget. Ini kita punya berbagai inisial ya. Jadi kalau nama kakak Felin bisa request diganti menjadi F ataupun namanya Lina bisa diganti menjadi L. Jadi kita sedia semua abjad. Kalungnya cantik banget, cocok dipakai dari usia remaja, dewasa hingga tua karena ini desainnya long lasting ya Kak ya. Ada pengaitnya, ini super aman dan juga safety, jadi nggak perlu takut hilang ataupun jatuh. Nah, khusus hari ini aja kita lagi adain promo nih Kak. Ayo Kak, segera diorder ya sebelum kehabisan. Coba yang lain ya. Konten saya yang lain sebentar. Ini masih loading. Jadi kebanyakan memang kalau saya review barang, Mbak Fatimah. Barangnya di-review, barangnya di-review, hard selling. Videonya sepanjang itu nggak apa-apa ya, Mas? Nah, Maksudnya, itu ya, itu pertanyaan Mbak itu sama seperti ini, sama seperti sebentar. Pertanyaan Mbak Fatimah itu sama seperti ketika orang-orang bertanya emang nggak ada masalah kalau dari Facebook langsung ke WA gitu. Jadi kalau saya tuh tipikal yang testing Mbak gitu. Saya tuh nggak percayaan gitu orangnya. Ah masa sih kalau misalnya contoh panjang gitu kan videonya gitu. Emang jelek ya. Dan ternyata kalau saya pribadi Mbak, saya coba itu nggak ada masalah gitu, malah bagus. Coba ya ini yang lain lagi. Ini tas ini modal saya 50 ribuan, Mbak. Tetangga saya produksi tas nih. Saya nggak ngambil di Shopee ini. Tetangga saya jualan tas ternyata gitu. Terus saya coba jual 199 ribu, Mbak, di Facebook Ads gitu ya. Saya play. Dia tas Korea yang lagi hits banget di Korea dan di Indonesia belum ada yang jual ya Kak ya. Jadi cuma kita doang nih yang jualan di sini. Kakak bisa lihat ini tasnya super lembut dan juga fluffy nih. Bisa kelihatan di kamera betapa halus dan lembutnya dia. Jahitannya juga super rapi dan juga cakep. Kita kombinasikan tas ini dengan chain berwarna gold. Jadi kesan mewahnya dapat banget nih Kak. Ini bagian belakangnya juga udah cantik banget. Jadi elegan banget nih Kakak kalau pakai tas ini. Kita buka bagian dalamnya ya Kak ya. Kalau dibuka di dalamnya ada 2 kompartemen dan sudah dilapisi dengan kain pelindung seperti ini. Jadi aman
nyaman dan cakep banget, elegan. Di sini muat bawa tas, bawa handphone, bawa dompet, kosmetik dan lain-lain. Tuh udah cakep banget, bahannya juga halus dan lembut. Promo ya Kak ya, jadi siapa cepat dia dapat. Ayo segera di order. Nah, kalau Mbak lihat ya, jadi kita bahas dari mana dulu ya? Dari ini deh, dari peralatan dulu deh. Yang pertama saya pakai karpet bulu ya. Ini beli di Shopee nih, harga 30 ribuan ya. Ini Ya, yang saya pertama. jual itu, Mas. Oh, ternyata ini penjual, jangan-jangan saya beli dari Mbak Fatima ini. Terus berikutnya yang kedua, lampu Mbak. Orang sering meremehkan ya lampu ya. Tapi Mm-mm. saran saya tetap pakai lampu karena biar lebih terang kan. Bebas lampunya kayak gimana. Pokoknya yang terang lah. Kalau saya pakai lampu yang standing itu, yang kotak gitu lah. Ya, Mm-mm. harganya sekitar sekitar saya lupa antara 100 sampai 200 ribuan lah gitu. Ya, buat online shop ya yang kotak gitu. Bukan yang profesional yang mahal, yang Ya, standar lah gitu. ya, ya. Biar lebih terang. Saya juga kadang ngonten di luar juga pernah, Mbak. Artinya saya nggak butuh lampu juga bisa gitu. Yang penting sinar mataharinya jelas gitu ya. Jadi barang-barang yang kita jual terlihat jelas, terlihat bagus secara look gitu kan. Gitu. Jadi kalau karpet penggantinya mungkin bisa pakai ini, apa namanya, rumput sintetis juga bisa yang warna hijau Ya. ya itu juga bagus. Atau kalau Mbak punya meja estetik yang kayak IKEA-IKEAan gitu, ala-ala gitu kan. Kalau punya Saya pot-pot jualan bisa. background foto, Mas. Kenapa? Jualan background foto. Wah, iya lupa saya Mbak, maaf Mbak. Jadi Ini nih, punya banyak. ini suhunya ini. Saya salah Astagfirullahaladzim. ngomong nih, malah harus saya yang pesan ke Mbak Fatima ya. Ini yang bikin aku heran tuh, Masnya, dia kan produknya Mas ini kan fashion ya. Oke. Kira tuh selama ini kirain kalau fashion tuh harus kayak ada modelnya kayak gitu. Tapi Nah ternyata itu Mbak. Enggak. apa sesimpel kayak review produk doang bisa ya? Iya, Mbak, Ya, bayangin, Mbak. Mbak bayangin ya, orang-orang tuh sering overthinking, Mbak. iya, Harus iya. sewa model. Ini yang saya lucu nih, Mbak, teman saya. Teman saya, Mbak, tajir melintir, nyoba Facebook Ads ya. Emang orang kaya banget gitu. Udah sukses lah di Instagram gitu. Nyoba Facebook Ads, kontennya pakai model, Mbak. Kamera fotografernya yang profesional. Jelek, Mbak, boncos dia. Curhat sama saya. Saya lihatin iklan saya, dia kesel dia. Apaan yang gini doang? Terus saya liatin. Bukan gitu doang, kita tuh harus ngiklan sesuai dengan market gitu kan Mbak ya. Kalau Iya, marketnya iya. butuh kayak gini, ngapain kita keren-keren kan? Iya Kita, sih. Iya sih. Heeh, heeh. jadi gini, Kayak mungkin ya kayak review kayak gini tuh kayak berasa apa? Dia ngeliat story temennya gitu kali. nah betul, jadi dekat Mbak rasanya gitu. Nah Facebook Ads saya rasa customer tuh lebih suka yang kayak gini Mbak, nggak yang jauh gitu, nggak yang kayak ngeliat di TV, enggak Mbak, tapi ngeliat kayak, oh ada customer lain, misalnya, oh beli barang dia di review gitu kan, dia deket rasanya gitu. Kayak kalau kasarnya gini Mbak, kayak Mbak ke pasar malam lah gitu ya. Jadi barangnya langsung di review, didemonstrasikan Ya. gitu. Nah kalau Tapi gini Mbak, Hah? tapi tuh aku lihat ini jadi kayak semangat gitu loh Mas. Maksudnya sama ini kan aku kan mikirnya males iklan di Facebook karena ribet bikin kontennya Mas. Nah itu Tuh. Mbak. Mbak bayangin, saya kalau lagi scaling up besar-besaran ya di titik sehari ngiklan belasan juta Mbak. Kayak gini konten semuanya bayangin. Jadi cuma butuh satu orang buat review beres gitu. Apalagi Mbak cewek kan bisa sendiri gitu review kayak gini kan. Artinya apa? Orang-orang sering overthinking Mbak. Iya Dia sih. sering kemana-mana. Kecuali mungkin gini ya, kecuali kita beriklan di TikTok gitu ya, mungkin sedikit lebih effort lah gitu ya. Ya. Ya kan juga main di TikTok juga gitu. Tapi kalau Facebook Ads itu review Mbak, semua saya review, demonstrasiin. Teman saya siapa teman Mbak? Ini lucu juga, lumayan lucu gitu. Saya punya teman, dia jualan jam tangan gitu. HP jadul Mbak, Android jadul gitu. Tapi dia kreatif. Jadi dia kan cowok teman saya, minta istrinya rekam dia, jadi dia jadi foto modelnya, jualan jam tangan Mbak. Jam tangannya anti air Mbak. Dia syuting depan rumah dia, bawa ember sama gayung, dia siram-siram tuh jam tangan. Dia jelasin jamnya anti air lah, apalah, winning Mbak. Profit gede dari situ dia. Jadi artinya apa? Kadang-kadang hal yang simple tuh kita lewatkan gitu, baru tuh powerful gitu ya. Jadi kalau saran saya, kalau Mbak bisa demonstrasikan barangnya, demonstrasiin aja.
Kalau mau case juga case nggak ada masalah kayak gini doang gitu kan. Barang saya kebetulan kayak gini Mbak, di reviewnya udah gini dijelasin gini 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 gini. Simple banget kan. Orang-orang pada kaget Orang tuh Mbak. mikirnya kecil kan. Nah, betul. Kita tuh Ya, bukan buat konten Mbak, kita jualan barang. Nah, itu tuh. Itu tuh orang yang sering lupa gitu. Mau teman saya sampai ini juga agak lucu Mbak kisahnya. Teman saya ada yang overthinking kan Mbak ya masalah konten. Hire agensi akhirnya buat di FB Ads. Boncos gitu. Saya bilang ini saya nggak modal apa-apa buat kayak gini aja bisa profit gitu. Artinya gitu kadang-kadang untuk dua platform kita nggak usah terlalu overthinking Mbak. Carilah yang paling efisien. Kalau saya gitu Mbak prinsip saya. Pokoknya kalau dia profit ya udah saya nggak mau nambahin nggak mau lebihin gitu. Kayak gini aja udah selama dia profit kan. Apa yang kita cari kan Mbak ya? Kita lagi tidak berlomba keren-keren konten kan. Kita mencari yang konten penting yang kan ya udah profit aja. betul, konten yang profit, konten yang works itu yang kita cari gitu. Cara kadang-kadang bisnis itu kemana-mana Mbak mikirnya Mbak gitu. Padahal itu doang yang harus kita fokuskan gitu ya. Nah itu sih Mbak kalau konten nanti materi marketingnya apa namanya kalau saya ya Mbak bisa list dari Shopee nih deskripsinya. Kira-kira kok kelebihannya apa aja gitu kan. Terus yang penting juga Mbak testimoni Mbak list Mbak Fatima list. Misalnya Mbak jualan hijab nih. Oh kebanyakan bilangnya hijabnya adem gitu. Nah Mbak bisa masukin tuh ke materi kontennya Mbak bisa bilang misalnya ribuan customer kami apa testimoninya bilang hijab kami adem misalnya. Artinya kan tuh udah terbukti ya dari testimoni Shopee-nya kan. Jadi Mbak list tuh nanti dari list poin-poin kelebihannya dari testimoni sama deskripsi Shopee, Mbak kembangkan jadi materi marketing gitu. Ya. Gitu sih Mbak Fatima. Simple kan ya Ya. konten saya. Gini-gini aja Mbak, nggak usah pusing-pusing ya. Nah Makanya iya aku mikirnya udah kejauhan tapi ternyata ya udah bikin konten yang simpel-simpel dulu aja harusnya bisa. betul. Apalagi ini nggak pakai subtitle Mbak, ini nggak voice over, nggak pakai musik, cuma langsung to the point aja jelasin. Ya kan, dibulak-balik di review tasnya, dibulak-balik tarik rantainya. 1 menit lah. Kalau enggak minimal 40 detik saya, panjang-panjang semua saya videonya. Gitu. Ada pertanyaan Mbak? Udah sih jelas itu Mas. Oke, cukup jelas ya. Lanjut kita ke campaign sekarang bahasannya. Jadi gini Mbak Fatima ya. Kan saya bilang Mbak Fatima ya, saran saya sehari budget 50.000 ya. Ya kan? Buat testing ya. Ya. Sebenarnya Mbak, saya kalau testing saya nggak segitu gitu. Kalau saya sehari buat testing 150.000 sebenarnya gitu. Dengan rincian apa per gini, dengan rincian buat 3 campaign, budget per campaign 50.000 dengan 3 konten yang berbeda. Misalnya saya jualan, oke, Budgetnya 150. budgetnya per campaign 50.000. Campaign 50.000 tapi ada Tapi 3 campaign. ada 3 campaign, jadi totalnya 150.000 3 dengan campaign 3 produk. Kenapa? 3 produk. Enggak, satu produk Mbak. Jadi itu cara saya buat mentes apakah barang ini bagus apa enggak gitu. Misalnya Mbak jualan apa ya? Jualan ini nih. Mouse misalnya, mouse gitu ya. Nah, si mouse ini saya buat 3 video yang berbeda, Mbak. Gitu. 3 video berbeda. Nah, setiap campaign 1 video gitu ya. Gitu kan? Dengan budget 50.000 gitu. Itu kalau saya, tapi saya selalu sarankan kalau ke teman-teman yang baru mulai jangan langsung segitu gitu. Takutnya kan lumayan Mbak ya bocornya kan. Sehari udah kena jep waduh gitu, down gitu mentalnya. Jadi kalau saran saya buat yang baru mulai 50.000 dulu aja satu konten gitu buat testing per harinya. Nah, kalau saya gitu ya saya 3 konten. Nah, itu saya lakukan selama maksimal 3 hari Mbak gitu. Ini dalam 3 hari saya harus sudah punya kesimpulan. Ini barangnya mau saya terusin apa enggak gitu. Dalam 3 hari berikan maksimal. Itu saya ambil keputusan ya. Sama juga dengan Mbak Fatima nanti kalau mau sehari 50.000 juga 3 hari. Dalam Kalau 3 hari. 3 hari itu nggak ada yang beli atau nggak ada yang ngubungi atau gimana Mas? Nah, oke, ini yang mau saya bahas sekarang. Dalam 3 hari apa aja sih variabel yang kita apa namanya evaluasi gitu ya untuk menentukan barang ini mau dijual apa enggak.
Yang pertama gini Mbak, yang pertama cek profit apa enggak dulu, itu paling penting ya. Kalau misalnya nggak profit mah ya udah Mbak ganti aja gitu. Cuma gini sih, cuma kan gini, kalau saya karena saya udah buat banyak konten ya, 3 konten kan, 3 konten kali 3 hari kan saya kayak gitu Mbak ya kalau saya kan. Artinya apa? Dalam 3 hari saya udah mencoba 3 konten nih, gitu. Jadi kalau kalau buat saya, kalau di saya barangnya masih nggak profit, padahal saya udah buat 3 konten, ya udah saya coret barangnya, gitu kan. Artinya artinya gini, artinya variabel konten udah nggak saya perkirakan lagi, gitu. Udah nggak saya nilai karena kan saya udah punya 3 konten nih, udah buat 3 konten 3 hari, loh masih jelek, oh berarti barang yang jelek kasarnya gitu. Tapi kalau misalnya Mbak budget 50.000 sehari dengan 1 konten, nah setelah 3 hari punya 2 pilihan gitu. Apakah mau coba ganti konten, apakah ganti produk gitu ya? Karena kan kontennya baru 1 tuh, ya kan? Jangan-jangan kontennya yang jelek gitu kan ya. Jadi punya 2 pilihan. Tapi overall kayak gini. Yang pertama profit apa enggak itu Mbak ya, itu dulu. Selama 3 hari itu dicek budgetnya berapa dalam 3 hari. Mungkin kalau budget 50.000 sehari artinya sudah keluar 150.000 gitu kira-kira ya dalam 3 hari beriklan. Nah setelah 3 hari beriklan itu Mbak cek tuh ini kira-kira profit apa enggak gitu. Kalau misalnya Mbak profit, saran saya ya udah Mbak nggak usah hiraukan lagi nih angka-angka di sini nih di dashboard Facebook Ads ini karena lagi-lagi bisnis selalu yang kita cek itu yang direct impact-nya gitu. Kalau memang dia profit, ya udah gitu. Ini nggak usah dihiraukan. Tapi kalau misalnya yang ragu atau butuh referensi, butuh kira-kira apa evaluasi yang lain kayak gimana ya. Nah ini saya kasih gitu ya poin-poin untuk melihat apakah ini campaign-nya bagus apa enggak. Yang pertama tadi ya profit apa enggak, jelas itu. Kalau profit ya udah ini bisa diabaikan. Yang kedua ini Mbak, biaya per chat. Kalau saya biasanya kalau di bawah 5.000 rupiah itu berarti lumayan oke lah, lumayan murah lah biaya per chatnya. Nah gimana cara ngeceknya? Kalau ini bukan dari sini Mbak ngeceknya, tapi dari gimana? Mbak cek manual, ada berapa jumlah chat yang masuk dalam sehari gitu di WA. Mbak hitung gitu. Contoh 50.000 sehari budget iklannya gitu kan. Nah 50.000. Oke yang masuk chatnya ada 20 Mbak. Misalnya gitu ya. Nah, artinya untuk mengecek biaya per chat masuk tinggal dibagi aja. 50.000 dibagi 20, Mbak. Gitu. Jawabannya 2.500 rupiah. Artinya kalau 2,5 itu menurut saya murah dan bagus. Karena di bawah 5.000 rupiah. Gitu. Tapi gini sekali lagi, ini kan hanya referensi tambahan. Kalau misalnya ternyata Mbak Fatimah ngiklan nih. Waduh kok mahal banget ya. 50.000 budget iklan tapi yang masuk cuma 5 nih. Gitu. Misalnya gitu. Artinya kan per chat 10.000 rupiah ya. Artinya per chat masuk ya. Cek lagi gitu dalam 3 hari profit apa enggak. Kalau profit ya nggak ada masalah Mbak, sekali lagi ya karena kita profit yang kita cek. Tapi kalau misalnya nggak profit ya mungkin udah nggak profit, percet mahal, wah ini tanda-tanda nih barangnya nih, ya kan, barangnya jelek gitu kan. Yang berikutnya ini Mbak cek di sini hasil angka di sini. Nah Mbak bandingkan dengan jumlah chat yang masuk gitu. Apakah sesuai apa enggak? Apakah mirip apa enggak? Kalau misalnya 8 di sini ternyata yang masuk ada 1 Mbak atau cuma 2 chat yang masuk ke WA, kan jauh bedanya ya. Nah, perbedaan jauh ini salah satu indikator yang menurut saya itu barangnya kurang diminati gitu. Tapi kalau misalnya mirip-mirip, misalnya 8 di sini nih, yang masuk ke WA ada 7 atau 6 itu masih dekat-dekat ya. Nah, kalau masih dekat artinya ya customer berarti nggak jadi back kan, jadi memang jadi ngechat gitu. Artinya mungkin memang diminati. Gitu. Terus poin berikutnya, kalau misalnya Mbak Fatimah beriklan ya, mau itu di banyak sosial media ya, nggak cuma di Facebook ya, mau di Google atau di apa TikTok. Nah, kalau saya pakainya 2 indikator ini aja biasanya, CPM sama CPC. Kalau CPM, jadi kalau CPM tuh gini penjelasan mudahnya kira-kira gini. Facebook itu kan melihat kontennya Mbak Fatimah gitu ya, men-scan gitu kontennya Mbak Fatimah. Setelah dia melihat kontennya, dia sebarluaskan kan ke banyak orang lah, kira-kira kayak gitu. Nah, biaya rata-rata per 1.000 orang dia sebarkan gitu, per 1.000 tayangan, per 1.000 orang dia sebarkan, namanya CPM. Nah, kalau saya biasanya standarnya yang bagus di bawah 20.000, Mbak Fatimah, CPM. Tapi sekali lagi, kalau ini nggak mutlak ya, ini hanya indikator tambahan. Kalau misalnya tiba-tiba, Mbak,
30.000 nih misalnya Mbak Fatimah, tapi profit, ya udah nggak ada masalah. Udah, ya. Mm-mm. Betul. Kalau CPC itu biasanya ke konten ngaruhnya, Mbak. Ke konten. Jadi kalau misalnya yang bagus menurut saya pribadi di bawah Rp2.000 gitu, CPC itu. Konten bagus tuh kontennya engage-nya bagus gitu. Artinya customer tuh suka dengan konten kita gitu. Kalau saya biasanya di bawah Rp2.000 apa namanya idealnya gitu. Ada pertanyaan, Mbak? Kalau bedanya CPC sama biaya per hasil apa, Mas? Kalau biaya per hasil itu biaya per klik sebenarnya, Mbak. Biaya per klik sampai ke WA. Gitu. Oh ya, ya, ya. Kalau ini Berarti kan rata-rata ya. Ini hasil itu bukan sampai ke WA-nya. ya betul. Kalau ini rata-rata aja. Rata-rata per klik linknya gitu dari Iya. awal sampai awal sampai ke WA. Ada lagi, Mbak, pertanyaan? Oh, itu sih. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, cara step by step membuat campaign ya. Langsung aja Mbak, kita Ya. klik plus buat ya. Klik plus buat. Oh ya, by the way dulu, oh ya Mbak Fatima udah lama ngiklan ya. Jadi kalau sekarang Mbak Fatima itu ngiklan tuh ini, bayar pajak di Facebook Ads ya. Pajaknya PPN 11% dari budget iklan. Jadi misalnya Mbak Fatima ngiklan 1 juta misalnya. Yang ditagih itu bukan 1 juta Mbak, tapi yang ditagih adalah 1.110.000 gitu. Oh Karena iya, iya. karena 11% ada pajak dari pemerintah. Nah, saya mau ngasih tips nanti biar kita nggak bayar pajak. Ada caranya Mbak. Ntar di akhir. Kemarin gini Mbak, saya lucu gini. Jadi yang ikut private tuh ada orang yang udah ngiklan gede Mbak. Sebulan dia puluhan juta gitu ngiklan di Facebook Ads. Pas saya tanya dia kaget. Loh Mas, selama ini saya bayar Mas jutaan per bulan katanya pajak PPN. Wah, setelah saya kasih tahu dia kaget gitu ada triknya. Nanti di akhir Mbak. Lanjut, ini klik plus buat, pilih penjualan ya. Jangan yang lain, pilih penjualan. Pilih yang kampanye penjualan manual ya. Lanjut. Di sini Mbak aktifkan ya Mbak Fatimah. Anggaran kampanye advantage Mbak aktifkan di sini. Kemudian budgetnya pilih 50.000 aja. Klik berikutnya. Nih, di konversi sini pilihnya aplikasi pengiriman pesan ya. Pixel buat aja namanya bebas ya kan. Misalnya Mbak jualan dasi, boleh tulis dasi gitu kan. Mbak jualan sofa, boleh tulis sofa. Konversi pilih pembelian. Gitu. Nah, berikutnya ini fanpage ya. Tugasnya Mbak Fatima adalah menghubungkan fanpage dengan WA. Caranya mudah. Ini di samping WA, Mbak klik hubungkan akun di sini. Kemudian masukkan WA yang mau dihubungkan ya. Terus Mbak klik lanjut nih. Kalau Mbak klik lanjut, nanti dia akan mengirim OTP ke WA-nya Mbak Fatima gitu. Nanti OTP tinggal dimasukkan ke sini gitu, OTP-nya. Beres, kalau udah OTP dimasukkan akan terhubung nih fanpage dengan WA. Nah, kalau sudah terhubung akan seperti ini tampilannya, kira-kira kayak gini. Nah, ini ya, muncul nomor WA-nya gitu di sini. Artinya sudah terhubung nih fanpage dengan WA-nya. Nah, setelah terhubung, jangan lupa Mbak centang ini ya, apa namanya, WhatsApp. Messengernya Mbak uncentang ya. Jadi kita fokusnya ke WhatsApp. WhatsApp aja. Tapi tetap rame Mbak fanpage tuh. Jadi tanpa kita centang pun udah rame gitu. Tetap kita bales-balesin ya di komen di Messenger gitu. Tetap Kalau harus dicek. itu Mas, nomor WA-nya itu satu fanpage, satu nomor WA atau Bisa banyak. bisa? Bisa banyak. Satu menit bisa banyak nomor WA. Nggak ada masalah. Maksudnya misal nomor ini dipakai di fanpage lain bisa kan ya? Bisa. Lanjut ya. Nah, kemudian sebentar. Saya fanpage yang contoh ini aja. Nah, terus apa namanya target kok nge-lag sebentar Mbak ya. Target kinerja Mbak pilih yang maksimalkan jumlah percakapan ya. Di sini. Terus Mbak turun lagi, negara pilih Indonesia jelas. Jangan Hongkong Mbak ya. Ini Hongkong di sini. Sesat nih. Pilihnya yang Indonesia.
Yang negara ya, ini negara. Kemudian di sini, nah ini. Kalau di Indonesia, Mbak, apa namanya, usia minimalnya 21. Jadi kita harus minimal 21 gitu. Oke, lanjut. Udah gitu aja. Klik next. Ya. Kemudian pilih konten yang mau diupload di sini. Tambahkan media. Saya udah punya banyak ya, Mbak. Bisa pilih lah nanti konten yang Mbak. Tinggal diklik. Nah, dia akan upload kan videonya. Nah, ini nih akan upload videonya. Yang terakhir Mbak tulis di sini copywriting-nya. Nah, buat contoh copywriting, coba saya buka yang kalung tadi ya. Nah, gini Mbak. Jadi kalau copywriting, Mbak Fatimah, sebenarnya gini. Saya tuh nggak mematok rumus ya. Misalnya harus A, harus B, harus C, harus D. Artinya apa? Ilmu copywriting sangat luas gitu ya. Mbak Fatimah bisa berkreasi, Mbak Fatimah bisa punya ide-ide apapun itu. Contoh, saya pernah jualan barang yang harganya mahal banget, Mbak Fatimah. Di atas 1 juta rupiah lah gitu. Nah, copywriting yang saya buat itu sangat simpel. Jadi, saya tulis waktu itu kayak gini. Saya buat nyeleneh ya. Harga barangnya mahal banget, saya tulis hanya untuk orang-orang yang punya uang banyak. Yang nggak punya uang jangan klik kayak gitu. Nah, itu efeknya malah orang pada penasaran. Contoh seperti itu. Tapi kalau misalnya kita membahas secara umum ya, paling banyak orang yang di Facebook Ads itu gunakan, biasanya dia ngambil itu aja deskripsi barangnya, ya kan, harga barang. Kalau ada promo tambahan ditulis juga. Kemudian promo diskon ongkos kirim juga dimasukkan gitu. Nah, kalau di apa namanya di kasus di case ini kalung ya, ini sangat simpel Mbak Fatimah ya. Jadi saya tulis kalung mewah Jewelry Titanium paduan tembaga kualitas premium. Lapisan emas bisa memilih abjad sesuai namamu. Bisa COD bayar di rumah gitu ya. Jadi kenapa tambahin bisa COD bayar di rumah? Karena kebanyakan customer Facebook itu COD Mbak Fatimah. Jadi penting ditambahkan. Kalau misalnya Mbak mau tambahin diskon ongkos kirim juga boleh banget dan bagus. Kalau mau ngasih harga juga nggak ada masalah. Kalau mau ada bonus juga Mbak boleh tambahkan di sini juga copywriting-nya gitu ya. Kalau sudah selesai Mbak klik terbitkan. Nah, di sini baru ini nih Mbak, apa namanya cara agar kita tidak bayar pajak. Jadi kalau Mbak klik terbitkan, sebelum mengisi nomor jenius, Mbak kan harus mengisi 3 ya. Yang pertama negara penagihan, county region, yang kedua itu mata uang, yang ketiga itu zona waktu. Nah, di zona waktu kita pilih Jakarta seperti biasa. Di mata uang pilih rupiah. Nah, di negara ini yang penting. Negara Mbak pilih Hong Kong, jangan Indonesia gitu ya. Karena di Hong Kong itu PPN 0%. Jadi kita tetap targetnya iklan di Indonesia, tapi tagihannya kita Hong Kong gitu. Oh, oke. Berarti yang tadi settingannya target Indonesia, cuma waktu penagihan Hong Kong ya, Mas. Betul, gitu. Itu Kalau biar itu, apa? yang apa captionnya itu misal kita ganti campaign itu ganti caption apa disamain ya? Kalau gimana, Mbak? Case-nya gimana? Case-nya apakah kayak saya dalam Itu sehari kan buat Mas 3 campaign? tadi Gimana? kan katanya kalau Mas testing itu biasanya bikin 3. Betul. Nah, 3 itu Ya. videonya kan Oke. pasti beda-beda. Oke. Testingnya itu beda Oke. atau Oke. dibikin? Enggak sama, Mbak. Kalau saya sama. Yang beda hanya videonya aja. Oke. Berarti yang ngaruh itu yang videonya ya? Yang sangat berpengaruh, Mbak, karena lagi-lagi orang kita males membaca gitu kan. Maunya nonton Ya. video gitu. Ada pertanyaan, Mbak? Oke, jelas yang ini Mas. Oke, mudah banget, Mbak ya.
Cara saya beriklan kontennya simple, caranya juga mudah kan. Iya Mas, Jadi mudah banget. jadi nggak usah pusing-pusing Mbak, ya Kalau kan. dulu aku kan kayak pernah belajar tapi dari apa ya? Lupa sampean. Coursera atau apa gitu ribet banget kayak Iya, harus betul. setting Yang ini lah. betul Mbak. Kadang-kadang gini Mbak, kadang-kadang yang harus ditanyain tuh gini, kadang-kadang eh ya itu ya gimana ya. Saya juga kemarin ada peserta private, dia kaget tuh Mbak, dia udah bisa ngiklan tuh ribet banget gitu kan. Saya tanya gimana ngiklannya, kadang boncos Mbak jawabannya. Waduh. Jadi orang kadang sering keren-kerenan lebih kompleks beriklan gitu kan. Masalah penempatannya lah, teknikalnya lah, formasi kampanyenya lah gitu. Saya juga dulu kayak gitu awal belajar Mbak, tapi malah lama-kelamaan saya makin simpel gitu. Jadi saran saya gini, kalau misalnya Mbak mau pusing, tanda kutip ya, mau overthinking, mendingan dikeluarkan di konten gitu, fokus di kontennya gitu. Dibuat review yang baik, yang menjual, kata-kata yang jelas, marketing yang oke gitu ya. Masalah buat campaign, kalau saya sangat simpel kayak gini. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ya, oke jelas Mas. Oke. Nggak usah Oke. effort banget. Santai aja pokoknya, Mbak. Kalau sama saya santai lah, nggak usah pusing-pusing. Lanjut ya. Ya, Sekarang kita bahas terakhir, ini WA ya. Ini bahasan terakhir tentang WA. Gimana cara saya membalas WhatsApp. Gitu. Nah ini. Jadi kalau misalnya Mbak Fatima pakai cara saya beriklan, nanti customer yang masuk WA akan seperti ini tampilannya Mbak. Dia akan membawa link video kita gitu. Ini kalau misalnya Mbak saya klik ya, akan muncul ke link Facebook video promosi saya gitu. Nah, kata-kata ini template Mbak dari Facebook, jadi bukan customer yang ngetik ini. Tapi jadi gini, kalau misalnya Mbak nggak usah perlu khawatir, misalnya Mbak Fatima jual banyak barang nih, tapi ke satu WA itu nggak perlu khawatir kan, karena customer yang masuk itu membawa video gitu. Jadi Mbak nggak perlu ketukar, nggak perlu khawatir akan ketukar gitu. Customer celana ya udah celana dia bawa videonya, customer parfum dia mungkin bawa video parfum kayak gini ya. Nah, gimana langkah-langkah saya membalas customer? Yang pertama kita kirim video lagi Mbak, video yang sama dengan yang kita taruh di Facebook Ads. Kenapa? Jadi gini Mbak, banyak customer yang ragu ya, yang berpikir ini sama nggak ini kan penjual dari Facebook ke WA sama apa enggak gitu ya. Nah gitu. Jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan tersebut kita kirim lagi aja kan nggak ada masalah kan videonya. Berikutnya kata-kata promo. Kata-kata promo ini bebas Mbak, boleh berkreasi sekreatif mungkin. Mau ikutin saya juga bebas. Kalau saya biasa ganti-ganti Mbak, tapi kurang lebih kayak gini formatnya gitu ya. Nah, misalnya nih promo Juli, misalnya promo kemerdekaan atau promo cuci gudang, bebas lah mau promo apapun gitu. Nah, ini saya agak lebay di sini ya. Pertama di Indonesia gitu kan. Nah, ini saya bilang original sesuai video. Jadi gini, Mbak, kenapa saya pakai kata-kata original sesuai video? Ya, karena yang pertama toh juga ini juga nggak ada brandnya. Yang kedua adalah gini, kebanyakan customer Facebook, Mbak Fatima, menurut pengamatan saya ya, selalu mengkaitkan originalitas dengan video sesuai apa enggak dengan barangnya gitu. Makanya saya tuh gimana ya, banyak orang-orang yang beriklan itu nyomot video orang lain Mbak, tapi ternyata barang yang dia jual tuh nggak sesuai dengan video tersebut gitu. Itu yang sering jadi masalah kan. Makanya kalau saya selalu bilang kalau video buat sendiri aja gitu. Karena kita bisa klaim kayak gini kan, original sesuai video gitu. Kita nggak perlu khawatir nih kalau barang-barang kita itu nggak sesuai dengan video, kan nggak mungkin kan orang kita yang rekam masa sih nggak sesuai gitu. Makanya saya tulis seperti ini gitu. Nah, nama barang kalau ini saya ngarang sendiri Mbak ya, pokoknya bahasa Inggris biar keren dan panjang gitu. Korean caviar brown gold fashion rare, wah pokoknya keren lah gitu. Ini saya tulis flash sale gitu kan. Nih coret 1 juta, coret 1 juta, jadi 199.000 gitu ya, free ongkos kirim. Nah, di sini saya tulis kemewahan. Ini Mbak boleh ikuti, tapi gini, Mbak jangan tulis deskripsi produk, jangan Mbak. Mbak bisa ganti dengan kemewahan atau kelebihan barang atau kenapa Anda harus beli barang ini, misalnya kayak gitu ya. Jadi bahasa marketing, jangan bahasa deskripsi produk, jangan. Nah, ini batu saja kelebihan-kelebihannya ya di sini.
Nah, ini ada yang kurang nih Mbak. Ini tim saya karena masih testing testing produk ya. Saya belum ketat. Ini ada yang salah sebenarnya. Jadi kalau ini Mbak play ya, sebenarnya ini tuh memberikan pilihan warna gitu ya ke customer gitu kan. Nah, bukan di sini salahnya. Di mana salahnya? Di sini nih. Kata-kata ini. Saran saya Mbak ikutin kata-kata saya. Jadi gini, Mbak tulis kakak misalnya best sellernya yang warna coklat ya, misalnya gitu. Kakak suka yang mana gitu Mbak. Itu penting. Kalau bisa Mbak ikutin juga cara saya. Kenapa? Karena gini, dua kunci keberhasilan customer service menurut saya. Yang pertama itu mengarahkan, yang kedua itu bertanya gitu. Ini nggak boleh dipisahkan, Mbak. Kalau kita dengar sekilas seolah-olah tuh polos gitu. Kakak bestsellernya yang warna coklat, kakak suka yang mana? Itu kan kayak polos ya. Padahal sebenarnya kita tuh menyisipkan secara nggak sadar tuh bahwa ini loh bestsellernya, ya pasti lu pilih yang inilah gitu lah istilahnya gitu ya. Tapi kita bertanya kan secara polos gitu. Kakak bestsellernya yang warna coklat, kakak suka yang mana gitu. Nah, saran saya, Mbak Fatima, ikutin cara saya gitu. Pakai kata-kata tadi tuh. Kalau ada opsi warnanya, pakai kasih tahu bestsellernya yang mana. Lanjut, customernya bilang coklat. Oke, saya tanya, kecamatan apa Kak? Kecamatan Palangga. Karena di promo saya kasih free ongkir, oke kasih free ongkos kirim ya. Nah, ini Mbak, ini yang penting juga nih. Banyak orang gagal closing gara-gara ini. Ini Mbak, kata-kata ini nih. Kata-kata keramat ini ya. Format order gitu. Saya bilang keramat nih. Ini nggak boleh sembarangan Mbak kirim. Ya. Banyak orang yang baru baru customer masuk nih langsung kirim buat order. Jangan, haram bah hukumnya itu nggak boleh gitu ya. Customer tuh merasa dijebak gitu kalau kayak gitu, merasa ditodong gitu. Karena orang kita tuh sering ngobrol, masukannya ngobrol gitu ya. Saya punya customer yang sampai sekarang setiap 2 minggu sekali Mbak beli barang di saya. Kakak punya barang apa? Beli lagi, beli lagi. Kenapa? Ibu-ibu tuh. Karena sering ngobrol sama tim saya gitu. Kadang-kadang lagi ngapain Kak? Dia nanya ke tim saya gitu. Jadi dekat gitu ya. Punya apa namanya? Kedekatan emosional gitu. Nah, itulah orang Indonesia kan suka ngobrol, suka chatting. Jadi kita jangan sembarangan Mbak keluarkan ini nih. Ini keramat nih. Kapan kita boleh keluarkan? Setelah customer jawab milih barang ya. Nah, ini yang penting, Mbak. Kita nanya ini dulu nih. Kakak mau COD atau kakak mau bayar di rumah? Kalau dia bilang iya atau COD baru kita boleh mengeluarkan ini, Mbak, kata-kata keramat ini nih. Format order gitu ya. Pun setelah saya kirim ini, Mbak, saya nggak diem aja, ya kan? Saya tanya lagi nih, kakak jadi ambil promonya nggak? Gitu. Kenapa? Karena gini, Mbak. Secara psikologis, Mbak, orang kalau ditanya dia akan jawab kan. Tapi kalau orang dengar pernyataan cuma dua kan dia punya dua opsi gitu, menanggapi apa enggak gitu. Tapi kalau ditanya dia kecenderungannya akan jawab. Jadi saran saya tadi ya dua dua rumus tadi selalu dipakai gitu. Bertanya dan mengarahkan gitu ya. Jadi setelah saya kirim forward order, saya tanya lagi tuh kakak jadi ambil promonya apa enggak. Nah berikutnya dia kirim alamat lengkapnya, ya kan? Setelah itu, ya oke, saya kasih kata-kata template. Oke, terima kasih Kak, dikirim besok dari Bekasi ya. Sampainya 3 sampai 7 hari ditunggu dan disiapkan uang sekian 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 gitu. Nanti dibayarkan ke kurir secepat. Terima kasih sehat selalu gitu ya. Nextnya customer yang lain. Bentar, ini customer kalung. Nah, ini sama Mbak ya polanya ya. Jadi si customer membawa link video dari Facebook gitu kan. Kemudian dengan kata-kata template dari Facebooknya juga. Nah, cuma ada bedanya Mbak di sini, ya. Dia tambahkan, kakak bisa COD gitu. Nih, dia selipin nyempil nih kata-kata dari customer. Artinya apa? Ini membuktikan memang customer Facebook Ads banyak mau COD gitu kan. Ini belum apa-apa udah nanya COD apa enggak gitu kan. Artinya memang ini kebanyakan mau COD gitu. Sama ini video kalung sebenarnya ini cuma nggak muncul ya. Tuh, video kalung sama formatnya saya kirim kata-kata promo gitu kan. Kemudian opsi apa namanya pilihan warna kalung. Nah ini Mbak sekali lagi ya, ini karena masih testing, jadi saya belum ketat mengevaluasi tim. Harusnya lagi-lagi kakak best sellernya yang warna emas misalnya gitu. Kakak suka yang mana gitu ya. Cuma ini karena nanya huruf apa, itu dia jawabnya beda. Saya mau huruf D, pakai huruf yang D besar gitu ya. Mau yang D besar di kalungnya.
Oke, ditanya tim saya, kakak mau gold apa silver kalungnya? Maunya warna emas gitu kan. Oke, warna emas. Nah, lagi Mbak ya. Jadi setelah dia memilih abjad, memilih warnanya, baru tuh nih Mbak. Sama kan? Kakak mau bayar di rumah? Setelah iya, baru boleh keluar format order. Kata-kata keramat nih. Ya. Pun setelah saya kirim ini, jadi nggak langsung tinggalin lagi-lagi ya. Nah ini nih, suruh diisi kan sebelum kehabisan. Agar mereka cepat mengisi apa namanya alamat closingan gitu. Nah ini Mbak, customer aku sama barang saya nih. Ini kalungnya karat apa enggak nih? Gitu. Saya punya 3 tips kalau customer ragu sama barang kita. Yang pertama, jawab seadanya. Setelah itu tanya topik lain biar dia lupa gitu kan. Harapannya lupa. Yang kedua, Mbak bisa kasih testimoni ngambil di Shopee gitu. Kalau customer ragu sama barang kita. Yang ketiga, setelah kirim testimoni kalau dia masih nggak percaya, kita ancam aja Mbak. Misalnya gini, kakak ini stok tinggal sedikit. Eh, apa kalau kakak tidak jadi order, akan kami kasih ke customer lain gitu. Bagaimana kakak jadi apa enggak? Kayak gitulah Mbak kira-kira ya. Jadi kalau customer ragu, mending kita lawan balik aja gitu. Kalau memang udah kita kasih testimoni masih ragu juga. Nah, di sini karena dia udah ragu sama barang saya pakai cara yang pertama nih, ya kan? Ya udah, saya jawab sekenanya aja. Kas, jauh ini customer kami puas kok, nggak ada masalah. Nah, saya bahas topik yang lain, biar dia lupa masalah karatan kan. Kakak jadi ambil promo nggak? Ditunggu ya alamatnya. Nah, dia lupa tuh kan, akhirnya dia langsung ngirim alamat lengkap. Gitu ya. Nah, karena di sini nggak free ongkos kirim, saya bilang ongkos kirimnya sekian sekian sekian, totalnya sekian gitu kan. Oke, setelah itu baru saya kirim. Oke, terima kasih kakak, dikirim besok ya dari Bekasi. Bla 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 sampai selesai gitu. Terus customer saya bilang, oke, saya mau coba dulu ya. Nanti kalau barangnya bagus, saya mau order lagi. Oke kak, kayak gitu. Nah di bawah saya kirim resinya mbak. Ini resi ini didapat dari mengantar gitu ya. Cetak sendiri kita dari mengantar. Kalau saya pakainya si cepat ekspres gitu. Kata-katanya ini saya buat sendiri gitu ya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu Mbak. Jadi kalau misalnya dua kunci apa namanya membalas customer adalah mengarahkan dan bertanya. Misalnya Mbak jualan tas nih, customer nanya, kakak berapa ukurannya gitu kan? Oke Mbak jawab misalnya, oke kak ini ukurannya sekian kali sekian. Nah haram hukumnya Mbak Fatimah diem aja setelah itu. Jangan sampai diem aja Mbak, harus ngalir. Tanya balik gitu. Misalnya kakak mau order yang mana jadinya? Kalau saran kami sih yang paling bagus yang warna merah. Misalnya kayak Ada gitu ya. pertanyaan lagi gitu ya. Iya betul Mbak. Ibarat kata orang PDKT lah Mbak gitu. Jangan sampai diem kan, jangan sampai stuck, jangan garing gitu percakapannya. Selalu cari apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan dia buat closing. Kurang lebih kayak gitu ya, Bu Fatimah. Ya gitu jadinya. Nah, formatnya saran saya Mbak ikutin saya aja nih. Urutan-urutan balesnya. Video, kata-kata promo gitu ya. Opsinya, terus nanya. Misalnya bestsellernya yang ini kakak suka yang mana? Kayak gitu. Kayak gitu kira-kira Mbak Fatimah. Ada pertanyaan nggak? Jelas sih Mas yang ini. Yang penting kan kita sebisa mungkin apa terus-terusan kayak ngasih pertanyaan, ngelempar pertanyaan. Kalau misal dia Betul. akhirnya nggak mau, kita tawarin produk lain gitu kali ya. Betul, yang kayak tadi itu. Hmm. Atau kalau Mbak mau lebih effort lagi sebelum tawarin produk lain, Mbak bisa ngambil testimoni dari Shopee, Mbak. Bisa Mbak Hmm. screenshot tuh testimoninya gitu. Ya, Terus kasih kasih tahu, testimoni atau "Eh, kasih penawaran spesial kayak gitu-gitu kali. iya betul. Jadi biar makin percaya kan customernya. Hmm. Nah itu yang saya juga sering sih pakai testimoni ya. Jadi dari Shopee kita screenshot tuh apa testimoninya, kita kirim ke customernya. Terus kita bisa bilang sudah ribuan terjual segala macam kan, dengan apa customer kami puas gitu kan, order lagi segala macam. Kakak yakin nggak ngambil promonya, stok terbatas loh, gitu gitulah Mbak ya. Baru kalau misalnya udah di effort segala macam, kasih testimoni masih nggak mau, baru coba tawarkan escape plan gitu. Itu Mas, kira-kira mm, kan kalau kayak gini kan dia customnya cuma
inisial ya. Oke. Jadi misal barang yang di COD itu balik, orangnya nggak mau nerima kan, jadi nggak apa ya, nggak rugi gitu kan ya. Oke. Tapi kalau misal barangnya custom nama itu mending diaktifin COD atau enggak ya? Berat, Mbak. Jadi gini, kalau saran saya gini, kalau misalnya nama itu berat, jangan. Iya. Kalau di Facebook Ads ya jangan ya. Mungkin gini, saran saya mungkin misalnya Mbak, temen saya ada yang unik nih Mbak. Dia jualan sarung, Hmm. sarung custom desain. Tapi gini, sebenarnya nggak custom banget. Jadi begitu customer itu apa namanya masuk gitu, dia ngasih banyak beberapa opsi desain gitu. Tapi memang itu belum dia buat gitu Mbak, belum dicetak gitu istilah gitu. Jadi ya kita bisa bilang setengah custom lah ya, setengah custom gitu. Jadi jangan yang ini Mbak, jangan yang customnya benar-benar spesifik kan kayak nama orang ya. Itu kan sulit ya. Iya, Apalagi kan karena COD kan kan. Nah, karena kan kalau aku retor, ada produk yang hampers tuh Mas. waduh. Itulah kalau misal custom nama, tapi dia COD terus nggak mau nerima kan ya. Waduh. Nah, Repot Mbak, repot kan. gitu. Tahu-tahu Kan tahu-tahu namanya langka kan, namanya zebra atau namanya kalau siapa misal gitu. customnya nggak yang custom banget ya kayak case-nya temennya Mas tadi itu mungkin kan masih bisa. Betul. Atau pilihannya harus transfer gitu. Ya, Harus transfer dan pakai Shopee mungkin, misalnya ya. gitu ya. Kalau customer yang nggak percaya mungkin juga bisa jadi opsi ya. Cuma kalau saran saya tuh gini sih Mbak. Tapi penasaran juga sih kalau Mbak mau coba silakan. Siapa tahu kan works ya. Saya belum pernah coba soalnya gitu. Ya. Gini Mbak, kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang kalau saya sebagai marketer tuh mikirnya gini. Jangan-jangan karena itu beresiko orang jadi nggak berani kan. Nah, karena orang nggak berani yang jual, jangan-jangan Mbak jarang pesaingnya gitu kan. Iya sih. Nah, jangan-jangan works, tapi gini, Mbak harus kunci resikonya ya kan. Dengan cara apa? Transfer. Kalau customer nggak percaya, via Shopee aja buat Shopee-nya gitu kan ya kira-kira ya. Mungkin gitu sih kalau saran saya. Mm. Ada lagi? Oke. Jelas Mas yang ini. Oke. Kalau secara keseluruhan Mbak, karena ini materi terakhir nih udah nggak ada lagi. Oke. Ada lagi? Udah sih Mas, ini kan aku dari tadi juga udah Oke. kebayang gitu. Jadi Oke. alurnya kayak apa, terus terkait COD juga. Ternyata ya emang sepenting itu. Oh iya Mas, misal nih, Hmm. ini kan Mas direct ke WA. Misal Oke. sama ini ada nggak yang minta check out lewat marketplace gitu? Ada cuma dikit banget. Kalau saya bilang mungkin di bawah Tapi 5% lah. maksudnya tetap dilayani atau khusus? Sebenarnya nggak masalah Mbak kamu dilayanin. Cuma kalau saya, kebetulan saya belum buat dan sangat sedikit sekali yang minta marketplace. Jadi nggak saya buat gitu. Jadi dulu sempat mau saya buat, cuma ternyata dikit banget Mbak. Mungkin 1% kali ya. Jarang banget tapi ada, tapi dikit banget gitu. Jadi karena sangat sedikit sekali jadi enggak. Mungkin kalau nanti ke depan tiba-tiba naik gitu ya, ya saya buat gitu. Cuma karena dikit banget permintaannya jadi nggak saya buatin. Kan gampang ya tinggal buat aja ya sebenarnya. Iya. Cuma kan dikit banget, Mbak. Jadi hampir ya, Malah yang banyak yang COD itu tadi ya. ya karena kita kan unik Mbak ya. Orang Indonesia itu kan pasti punya WA, Mbak. Mau Iya. dia pelosok, nih Mbak, saya pernah customer di Maluku, Pulau Seram tuh. Jadi tuh dari Maluku tuh masih nyebrang lagi Mbak di ujung. Tapi punya WA gitu. Jadi memang orang kita itu punya WA, makanya mereka mau COD kan. Karena mereka mikirnya simple nih, ngobrol-ngobrol chat tahu-tahu COD bayar cash Ya. gitu kan. Artinya secara infrastruktur mereka udah terbiasa tuh kayak Ya, gitu. mereka daripada check out di marketplace mendingan COD aja gitu kan. Mending WA gitu. Kirim WA alamat, COD. kadang-kadang foto KTP, Mbak. Bayangin, Mbak, saya punya foto KTP ribuan, Mbak. KTP orang-orang mereka nggak takut ngirim KTP, banyak yang polos-polos gitu lah pokoknya. Ini alamat saya nih, dia malas ngetik alamat dia kirim KTP, kan bahaya Mbak ya, kirim KTP ke sembarang orang buat pinjol gimana kan, tapi ya gimana lagi dia ngirim pakai KTP, jadi gitu. Customer ke Facebook itu unik-unik lah gitu, tapi mereka punya uang banyak Mbak, itu yang makanya saya
kita harus maksimalkan peluang di sini gitu. Walaupun gaptek tapi uangnya banyak gitu. Jadi gitu Oke, Mas. maksimalnya. Yang ini sih aku udah jelas banget, alurnya juga udah Oke, jelas banget. Mungkin nanti itu Mas, kan pas aku praktek. mau praktek dulu, terus Oke, misal mau kayak evaluasi silakan. iklan gitu, Ya. aku bisa nanya nggak? Ya bisa banget Mbak. Jadi kan saya ngasih garansi nih ke depannya Mbak mau konsul, mau nanya, Ya, kan bahkan kan bebas yang ya. ini kan udah jelas gitu. Tinggal nanti aku prakteknya. Oke, siap. Memang itu Mbak, ini kan cuma insight, istilah insight dulu ya. Ya, Nanti pas praktek mungkin Mbak akan mengalami banyak tantangan yang, waduh, gimana nih gitu kan. Nah itu Mbak nggak usah ragu, tanya saya aja, diskusi. Kalau misalnya butuh kita ngobrol lagi, kita ngobrol lagi. Paling itu aja Mbak ya. Berarti udah Mbak ya, nggak ada pertanyaan lagi? enggak, udah jelas banget. Oke, Dan oke kalau gitu. cara Oh, bikin hmm. iklannya juga tadi gampang banget. Lah, Betul Mbak, lama banget saya ikut banyak workshop juga. Jujur ya, saya ikut banyak workshop banyak banget yang caranya ribet. Ini saya ya mulai sendiri ribet dan banget. sangat Dan sangat sangat simple. aku pun udah lihat di YouTube lah yang berbayar juga. Terus Iya, sampai iya, iya. sampai akhirnya aku udah deh males gitu. Yang kan Mbak, puyeng kan. Makanya kalau cara saya, kita fokusnya ke konten lah istilahnya gitu ya. Karena Hmm. itu lucu Mbak, kemarin ada yang ikut sama privat saya. Rumit banget dia cara ngiklan dia. Kontennya jelek banget Mbak. Kontennya parah. Saya bilang, oh ini kebalik nih. Harusnya fokusnya ke konten, saya bilang gitu. Ya, iya sih, kayak aku Karena kan, itu baik, waktu nyobain kayak harus punya website lah, inilah kok ribet banget. gitu Mbak. Nah itu ini karena cara saya yang coba saya sendiri dan alhamdulillah berhasil. Ya harapannya semoga teman-teman juga di Mbak Ya, Fatima juga berhasil gitu ya. Oke heeh. Mbak, paling itu aja. Mm. Terima kasih buat Mbak Fatima. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian saya. Terakhir sebelum saya tutup, harapan saya lagi nih, doa saya lagi semoga Mbak Fatima profit dari Facebook Ads. Amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, paling itu aja. Makasih Mbak ya. Tutup ya. Kasih Oke. banyak. Makasih Mbak Fatima. Assalamualaikum. Bye.